Bab 367. Awal pelarian hebat. Melihat ke dalam hutan yang luas dan lebat, orang hanya bisa melihat warna hijau kehijauan yang tidak pernah berakhir. Angin sepoi-sepoi terkadang sesekali bertiup. Segera setelah itu, banyak riak hijau besar akan mulai menyebar melalui lautan pohon hijau dari dekat dan jauh, akhirnya menghilang di tepi pandangan seseorang. Ini memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Di atas lautan pohon ada langit biru. Beberapa sosok manusia sesekali terbang di langit di atas. Pandangan tajam mereka seperti elang akan memindai hutan di bawah ini dengan detail. Namun, ukuran hutan ini terlalu besar dan gelombang hijau yang bergulung satu demi satu juga menutupi sebagian besar hal di bawah hutan lebat. Karena itu, tidak peduli bagaimana mereka mencari inci demi inci, mereka tetap tidak dapat menemukan target mereka. Beberapa sosok manusia menyapu melewati hutan yang lebat ini. Setelah menyadari itu sia-sia, tatapan tak berdaya mereka berinteraksi satu sama lain di udara sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka kemudian menampilkan sinyal tangan satu sama lain dan terpisah, menuju ke arah yang berbeda. Di bawah hutan yang lebat dan subur, sebatang pohon menjulang menembus langit. Namun, di sekitarnya, ada jumlah pohon yang tidak diketahui yang bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Karena itu, tidak tampak mencolok. Di bagian atas pohon ini, ada cabang yang memanjang. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hijau yang rimbun. Karena itu, jika seseorang meliriknya dengan cepat, ia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Suara seseorang yang bernapas saat mereka menekan rasa sakit bisa terdengar dari bawah dedaunan tebal. Segera, suara halus dari gigi yang mengertak muncul. Sesaat kemudian, dedaunan pohon sedikit bergetar dan wajah dengan kerutan yang rapat terbuka. Kepala menoleh dengan hati-hati saat dia mengamati langit yang kosong. Pandangannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah menyebar sebelum menghela nafas dengan lembut dan duduk di dahan yang tebal dan kasar. Punggungnya bersandar pada batang pohon dan keringat dingin berulang kali mengalir dari dahinya. "Guru, apakah kamu masih di sini?" Xiao Yan menghembuskan nafas panjang sebelum buru-buru menangis dengan lembut di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiao Yan, "Teman kecil. Kali ini, semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa ketika menggunakan api teratai Buddha Engri 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak membiarkan saya mengkonsumsi 7 Magiva Green Spirit Saliva, saya mungkin akan tertidur lagi." Petik 2. Xiao Yan tertawa getir dan berkata, "Aku terlalu impulsif kali ini. Namun, ayah saya hilang." Petik 2. Aku tahu, Anda, anak, sangat peduli tentang hubungan ayah anak Anda. Kalau tidak, mengingat karakter Anda, tidak mungkin bahwa Anda akan begitu ceroboh untuk mengisi ke Misty Cloud Sect dan bahkan membunuh Yun Leng di depan umum. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, "Namun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan hidup mereka. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika mereka tidak memiliki keinginan? Bahkan jika Anda menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesunyian seperti itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila." Petik 2. "Terima kasih guru." Xiao Yan menghela napas lega dan berkata dengan suara lembut, "Berterima kasih. Apa yang harus kita terima di antara kita berdua?" Yao Lao tertawa. Segera, suaranya menjadi sedikit lebih serius. "Little fellow, kita masih dalam batas-batas pengaruh Misty Cloud Sect. Karena itu, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Meskipun Yun San mungkin telah terluka parah setelah makan 2 api Angry Buddha Lotus yang terus-menerus, para tetua dan diakon dari Misty Cloud Sekte itu bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Do Huang yang lain, Yun. Aku saat ini telah kehabisan terlalu banyak kekuatan spiritual karena 2 api Angry Buddha Lotus. Paling tidak, saya tidak bisa memberi Anda energi yang bisa Anda sia-siakan seperti sebelumnya. Selain itu, pukulan Yun sebelumnya telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuh Anda. Saat ini saya hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menekan osilasi yang dikeluarkan oleh energi. Jika saya dengan paksa menghancurkannya, Yun San akan segera merasakannya." Petik 2. Xiao Yan mengangguk pelan. Kepalan tangannya perlahan mengencang saat dia mengangkat kepalanya. Pandangannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya jelas tahu niat membunuh yang dimiliki Yun San terhadapnya. Pada saat ini, Misty Cloud Sekte mungkin sudah menuangkan kekuatan seluruh sekte untuk menangkapnya. Dalam kondisinya saat ini, dia akan mampu menangani beberapa murid Misty Cloud Sect paling banyak. Jika Diaken atau bahkan Penatua menemukan dia, tidak akan sulit bagi pihak lain untuk menunda dia, jika dia bahkan bisa melawan mereka. Ketika waktu itu tiba, jika pasukan Misty Cloud Sekte mendengar suara dan tiba, Xiao Yan mungkin benar-benar berakhir sekarat di hutan tanpa akhir ini. Pertama, mari kita pergi dulu ke pegunungan untuk menghindari pihak pencari dari Misty Cloud Sect. Saat ini saya dalam kondisi yang tidak sedap dipandang. Jika saya tidak membiarkan luka-luka ini sembuh dengan baik, kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah. Xiao Yan menghapus noda darah yang tersisa dari sudut mulutnya dan berkata dengan lembut, "Itu bagus. Seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun luka Anda kali ini cukup parah, dengan guru yang saat ini terjaga, secara alami saya akan membiarkan Anda pulih dengan kecepatan tercepat yang mungkin," kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yao Lao. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit. Pada saat ini, ada kelompok pencarian yang terdiri dari murid-murid Misty Cloud Sect di sebelah timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Karena itu, kita hanya bisa melarikan diri ke arah sisi barat hutan. Yao Lao tetap, apalagi memperhatikan angka-angka di langit. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah tetua dari Misty Cloud Sect dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Do Huang. Jika Anda menabrak salah satu dari mereka dalam keadaan seperti itu akan merepotkan. Petik 2. Aku tahu, Xiao Yan menanggapi. Dia dengan hati-hati membuka dedaunan dan dengan hati-hati menyapu matanya di bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet lincah.
Ketika dia beberapa meter dari tanah, Xiao Yan melonggarkan cengkramannya. Kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara sebelum membalik dan membiarkannya mendarat dengan satu lutut dengan tangan di tanah, menopang dirinya sendiri. Suara yang dipancarkan ketika dia mendarat nyaris tidak terdengar. Tatapan tajam Xiao Yan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu sekelompok hutan lebat. Tepat ketika dia memasuki lautan tanaman yang padat, cahaya 7 warna langsung melintas. Segera, Xiao Yan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi bersukacita. Cahaya 7 warna berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ular. Bagi yang lain, itu sangat sulit untuk menemukan Xiao Yan, tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiao Yan sejak kelahirannya, bahkan bau sedikit pun di udara seperti peta jalan besar. Hei, anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengendalikan tubuh? Xiao Yan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python, dengan patuh bergoyang, mengulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiao Yan. Hihi, itu bagus. Itu bagus. Sudut mulut Xiao Yan terbuka ketika dia melihat tindakan Heaven Swallowing Python. Sukacita di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sebesar milik Ratu Medusa, bocah kecil ini tidak seperti yang mulia dalam hal itu akan benar-benar pergi keluar atas perintah Xiao Yan selama dia memberikan makanan yang cukup untuk dimakan. Di sisi lain, Xiao Yan sangat geram sehingga giginya gatal ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita brengsek itu, benar-benar berdiri diam di samping selama pertarungan besar dengan Yun San sebelumnya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol Amethyst Lion Beard Essence dari cincin penyimpanannya dan menggunakan batang batu giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetes dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Python. Segera, lelaki kecil itu melompat-lompat, sangat bersemangat. Itu berputar di sekitar tubuh Xiao Yan beberapa waktu sebelum mengeluarkan suara su dan memasuki lengan Xiao Yan. Beruntung, setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan mendesah panjang. Dengan Heaven Swallowing Python di sekitar, dia setidaknya tidak akan takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua mistik Cloud Sect. Ayo pergi, tampaknya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Tidak disarankan bagi Anda saat ini untuk bertarung dengan orang lain. Saya melihat bahwa ki Anda saat ini tidak merata, melayang naik dan turun. Ini benar-benar tampak seperti keadaan di mana kekuatan Anda akan meningkat. Sepertinya perkelahian besar yang baru-baru ini kamu alami sangat bermanfaat bagimu. Cepat menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri dan beristirahat. Jika tidak, kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan Anda akan sia-sia. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Segera, dia mengangguk kaget. Ini mungkin salah satu dari sedikit berita baik dalam situasi yang buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini di mana ia menghadapi pemusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit secara alami akan berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan sedikit meningkat. Xiao Yan membalikkan kepalanya dan menatap hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin tumpah dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Mystic Cloud Sect, Yun San, sepertinya dendam antara kami berdua telah terbentuk sepenuhnya. Saya harap Anda tidak akan menyesal di masa depan. Jika Anda berpikir bahwa saya, Xiao Yan, adalah salah satu dari orang-orang tak bertulang yang akan datang mengemis dengan ekornya digantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian, saya khawatir Anda benar-benar keliru. Petik 2. Saat itu, hanya karena perjanjian 3 tahun, Xiao Yan bisa menggigit peluru dan berlatih selama 3 tahun, menyebabkannya menjadi seperti serigala di padang rumput. Ketika dia terluka, dia akan mundur sementara. Dengan cepat mengikuti ini, dia akan menjadi seperti hantu dan belatung di tulang tarsal seseorang, di sekitar dan menunggu untuk membalas dendam dengan pukulan membunuh. Saat suara yang berisi dingin, kegelapan yang tebal jatuh, kaki Xiao Yan menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat melarikan diri ke hutan hitam yang gelap itu. Setelah hilangnya Xiao Yan, tempat itu perlahan-lahan turun ke dalam keheningan. Sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka sementara mereka memindai lingkungan dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Suar sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap untuk dilepas kapan saja, juga dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Ketika dihadapkan dengan sosok yang menakutkan yang bahkan bisa memaksa sect leader lama mereka kembali, itu wajar bahwa orang-orang ini memberikan perhatian penuh mereka. Seorang murid Mystic Cloud Sect yang merupakan pemimpin kelompok perlahan-lahan melangkah maju. Dia melambaikan longsword dan cahaya pedang melintas, meninggalkan simbol yang tidak jelas di pohon terdekat. Begitu dia melakukan ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata, kami sudah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan Magical Beast. Peringkat dari Beast Magical di sana tidak rendah. Akan sangat sulit jika kita mencari di sana. Sepertinya kita harus memberitahu para tetua untuk menggunakan unit terbang. Petik 2. Sementara dia berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan peluit bambu dari saku dadanya dan meletakkannya di bibirnya. Dia meniupnya dengan lembut dan suara yang agak tajam perlahan dipancarkan dari bambu. Itu akhirnya membentuk-bentuk seperti gelombang yang dengan cepat menyebar ke seluruh hutan besar. Bab 368, Pemulihan. Di hutan lebat tempat pohon-pohon tinggi berdiri, sesekali akan ada bintik-bintik cahaya yang menetes melalui celah kanopi rimbun dedaunan dan dedaunan yang melindungi bumi dari sinar matahari yang panas. Cahaya bersinar berkeping-keping ke tanah, membentuk gambar yang benar-benar alami yang terbuat dari bintik-bintik cahaya, tampak indah. Itu benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang, akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh binatang sihir yang tidak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati rintangan dari hutan lebat, dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Petik 2. Semak hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam keluar. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah.
Mata tajamnya yang seperti Raja Wali memindai segala sesuatu di bawahnya secara mendetail sebelum dia menghela napas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan, pegunungan di belakang Gunung Cloud berkabut terhubung langsung ke pegunungan Magical Beast Mountain. Berbicara secara logis, saya saat ini seharusnya dibebankan ke pegunungan Magical Beast Mountain, kan? Tapi, kenapa sampai sekarang, aku belum bertemu dengan hewan buas ajaib yang mencoba menghentikanku? Itu karena, Heaven Swallowing Python, di lengan bajumu. Tawa tua terdengar di hati Xiao Yan, surga menelan piton, adalah binatang unik kuno. Binatang buas ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka setelah mencium baunya. Selain itu, Heaven Swallowing Beast, saat ini memiliki kekuatan kelas doang. Yang Magical Beast biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya? Jadi itu adalah berkah lelaki kecil ini. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa lembut. Tapi kelompok Mystic Cloud Sect yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang bisa saya katakan, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang Magical Beast hanya dalam jarak pendek ini. Meskipun mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dengan jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan murung. Xiao Yan tertawa dingin, tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan kedua alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika dia menekankan kakinya dengan lembut ke batang pohon, tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya. Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan Magical Beast, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun, Xiao Yan dianggap cukup beruntung. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiao Yan sedang melewati area besar dedaunan lebat ketika jurang berbahaya, yang sekitar 10 meter, muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan-lahan berjalan menuju tepi jurang. Menunduk, dia melirik jurang gelap yang tampaknya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan-lahan menyapu pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap. Gua gunung ini sekitar 10 meter plus dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebagai gantinya, itu sepertinya dibuat dengan paksa oleh sejenis binatang magis cakar tajam. Tempat ini sangat bagus, bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan mengalami kesulitan besar dalam membedakan apapun. Ekspresi Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Pada dinding gunung terjal itu, ada cukup banyak gua gunung yang mirip dengan yang gelap ini. Namun, hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Xiao Yan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar naik dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bahu Xiao Yan sedikit bergetar. Sepasang besar Purple Cloud Wings bermunculan. Dia melompat maju dan melompat ke jurang, angin liar bertiup melewati telinganya. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap menggantung di udara di depannya bukannya langsung masuk. Bahaya pegunungan Magical Beast Mountain tidak tertandingi, dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam berurusan dengan mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiao Yan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan, surga menelan piton, melintas. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya mengerti. Itu mendesis dan berubah menjadi kilat 7 warna, yang melesat langsung ke gua. Ketika dia melihat, surga menelan piton, melintas ke dalam gua, Xiao Yan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Penantian itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin teduh berlari keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar cepat menembak. Itu adalah binatang sihir terbang dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang keluar dari dalam. Segera memancarkan teriakan mengerikan dan menembak langsung ke langit, akhirnya menghilang di cakrawala. Teman baik, itu benar-benar binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 Magical Beast yang dapat bersaing dengan Dadoshi. Xiao Yan tertegun saat dia melihat binatang gaib besar yang telah menembak ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, beruntung aku mendapat bantuan, Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisi saya saat ini, kemungkinan saya harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua. Petik 2. Teman baik. Itu benar-benar binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 Magical Beast yang dapat bersaing dengan Dadoshi. Xiao Yan tertegun saat dia melihat binatang gaib besar yang telah menembak ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, beruntung aku mendapat bantuan, Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisi saya saat ini, kemungkinan saya harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua. Petik 2. Tidak lama setelah Winged Lion Beast melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap tergantung di depan Xiao Yan, mendesis sambil menjentikan lidah ular di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat tangannya dan, surga menelan piton, kembali ke lengan bajunya. Saat itulah dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat naik ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk intens. Mengikuti batuknya, Purple Cloud Wings di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Saya memang terluka parah. Setelah hanya menggunakan Purple Cloud Wings hanya untuk beberapa menit, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini. Xiao Yan menghapus benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Xiao Yan perlahan berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau busuk yang samar-samar menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit, dia saat ini, yang dihadapkan dengan dikelilingi dari segala arah, secara alami tidak dalam mood untuk peduli tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa Moonlight Stone ditembakkan dari dalam cincin ruang angkasa. Mereka mendarat dengan mantap dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua.
Xiao Yan menatap interior gua yang cukup terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi benar-benar gelap. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong batu besar ke atas, yang secara kebetulan memblokir lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terlalu terang itu terlihat terlalu jelas dalam kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Pada saat itu, kelelahan karena melarikan diri selama hampir sepanjang hari perlahan-lahan naik dari dalam hatinya, dan sebenarnya menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya istirahat. Sama seperti Xiao Yan tidak bisa lagi menahan dan hendak menanamkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap, tangisan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, memberi Xiao Yan permulaan. Kelopak matanya yang akan dilipat segera dibuka. Dengan tawa pahit, dia cepat-cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu yang bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiao Yan duduk, cincin hitam gelap bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat dia melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiao Yan meninggalkan tangan yang terakhir. Akhirnya, itu ditangguhkan di atas telapak tangan Yao Lao. Kamu harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera internal Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu interior cincin penyimpanan saat ia memesan. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan napasnya yang awalnya tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya dengan begitu cepat. Dia menjentikkan jarinya sedikit dan bahan obat melintas dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu. Setelah itu mereka melayang di sekitar Yao Lao. Si kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia sedikit mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Segera, api berwarna putih tebal melonjak dan terbakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan obat tertib namun cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiao Yan untuk menyuling pil obat pada pertemuan agung alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan melayang dan air yang mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alkemis. Cahaya redup dari batu moonlight kegelapan dari merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya derak bahan obat dalam nyala api yang bisa terdengar di bagian dalam gua yang sunyi. 2 orang di dalam gua memiliki pekerjaan mereka yang jelas dibagi dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, bergetar sedikit. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam pemulihan, wajahnya yang pucat dan putih memiliki kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiao Yan menghembuskan napas panjang dari udara yang terpendam di dadanya untuk waktu yang lama. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, meskipun luka saya cukup serius, kondisi yang tidak teratur di tubuh saya ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang merupakan awal kekuatan saya meningkat. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiao Yan, yang terakhir dengan tangkas meraihnya. Konsumsilah. Dengan ini, luka-luka di dalam tubuh Anda harus dapat sepenuhnya pulih. Efek obat dari Three Line Green Spirit Pill yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat sepenuhnya menyerap semuanya. Sebagian besar efek obat disimpan dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik bagi tubuh Anda untuk membiarkannya di dalam tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampurkan nyeri tulang dingin dalam pil obat ini. Anda mungkin merasakan sedikit sakit setelah mengkonsumsinya. Namun, ia mampu menguapkan dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Kali ini, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Anda, seberapa besar kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup banyak cacat muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Searing poison, itu juga jahat. Setelah Anda pulih dari cedera, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya. Petik 2. Hati Xiao Yan merasakan kehangatan ketika dia mendengar banyak kata yang Yao Lao bicarakan. Dia sedikit mengangguk. Dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti anak kecil yang menemukan dukungan yang bisa diandalkan, menyebabkan dia merasa tenang. Xiao Yan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiao Yan menutup matanya dan sekali lagi memulai pelatihannya. Dia duduk di pintu masuk gua dan bermain dengan sembrono dan memutar cincin penyimpanan yang telah dia ambil dari tangan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, jarinya bergetar sedikit dan suara, yang lembut dikeluarkan dari mulutnya. Hah? Yao Lao menjentikkan jarinya dan sepotong batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Telapak tangannya dengan lembut menggosok potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiao Yan di Asosiasi Alkemis saat mencari harta. Bab 369. Kemajuan. Tubuhnya berada di dalam tungku, ini adalah satu-satunya hal yang saat ini dirasakan Xiao Yan. Setelah menelan pil obat, perasaan berapi-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawahnya. Segera, itu berubah menjadi banyak aliran panas yang memaksa masuk ke setiap urat tubuhnya dengan cara yang bergejolak. Suhu tinggi akhirnya menyebabkan gas, samar berat muncul dalam jalur qi-nya. Aliran suhu tinggi secara bertahap menjadi lebih panas dengan meningkatnya kecepatan sirkulasi, menghasilkan sudut mulut Xiao Yan bergerak perlahan tanpa sadar setelah setiap siklus lengkap.
Apa yang Yao Lao katakan adalah benar, sebagian kecil nyala apinya yang telah ditambahkan ke pil benar-benar menyebabkannya menderita. Sementara aliran panas mungkin telah menyebabkan Xiao Yan merasa sakit, efeknya juga sangat menonjol. Ketika benang gas pingsan, panas, dan berat merembes keluar dari jalur kinya dan akhirnya berputar di sekitar bagian dalam tubuhnya, Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa gelombang besar energi tersembunyi di dalam beberapa bagian tubuhnya seperti lapisan es yang telah dicairkan oleh panas, akhirnya menampakkan dirinya. Dari kelihatannya, sepertinya ini adalah kekuatan obat yang telah disimpan di tubuhnya yang Yao Lao sebutkan. Kekuatan obat ini yang telah diendapkan diuapkan oleh gas panas dan berat, mengubahnya menjadi kabut energi samar yang naik perlahan. Kabut akan melekat pada jalur Qi, bergabung dengan mereka sebelum melanjutkan melalui jalur Qi lainnya. Pada akhirnya, itu membentuk siklus lengkap, mengubah kabut menjadi energi murni. Energi itu kemudian dituangkan ke dalam kristal energi berbentuk belah ketupat itu di dalam pusaran. Setelah menerima gelombang energi murni ini, tubuh kristal, yang tampak sedikit redup karena kelelahan, sekali lagi memancarkan cahaya redup, menerangi bagian dalam pusaran hingga tampak transparan. Beberapa energi berkabut juga melekat pada tulang dan selnya. Ketika dihadapkan dengan energi murni seperti itu, tulang-tulang dan sel-sel di tubuhnya juga menjadi jauh lebih rakus. Dengan kecepatan gerak yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, mereka dengan cepat menelan kabut energi yang mendekat. Begitu mereka benar-benar menelan energi, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, selnya, yang telah terluka setelah pertarungan besar, dengan cepat dikembalikan ke kondisi puncaknya. Jantung Xiao Yan menghela napas lega saat dia merasakan kristal Do secara bertahap diisi dengan energi. Pikirannya sekali lagi tenang ketika dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan awan-awan energi yang meluap-luap di dalam tubuhnya, mengumpulkan mereka dan akhirnya menggumpalkannya menjadi aliran energi yang bergejolak. Setelah aliran menyelesaikan satu sirkulasi di dalam tubuhnya, itu mengalir tanpa henti ke arah kristal Do dalam pusaran. Kristal seukuran ibu jari itu seperti lubang tanpa dasar ketika dihadapkan dengan energi yang dituangkan ke dalamnya tanpa henti, tidak menolaknya, terlepas dari seberapa besar energi yang terakumulasi itu. Pil obat Yao Lao mungkin bukan sesuatu yang tingkat tinggi. Namun, itu bisa melakukan semacam peran hasutan, benar-benar menyeret semua kekuatan obat yang telah disimpan Xiao Yan ke dalam tubuhnya selama periode waktu yang singkat. Setelah itu, ia menggunakan sejumlah besar energi ini untuk dengan cepat mengembalikan tubuh Xiao Yan yang terluka. Metode memanfaatkan energi orang lain untuk menyembuhkan ini sepertinya adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh Fama. Sebagai pot obat ortodoks, jumlah berbagai pil obat yang telah dikonsumsi Xiao Yan pada dasarnya tidak mungkin dihitung. Selain itu, Xiao Yan tidak sepenuhnya menyerap sebagian besar pil obat ini. Setelah mengumpulkan semua ini dari waktu ke waktu, energi yang tersimpan secara alami sangat besar. Setelah diseret oleh pil obat Yao Lao, kekuatan obat yang disimpan akhirnya benar-benar dilepaskan dan digunakan. Tingkat energi jauh melebihi apa yang Xiao Yan, atau bahkan Yao Lao harapkan. Gelombang demi gelombang kabut energi naik tidak pernah berakhir dari seluruh tubuh Xiao Yan. Jika ada yang bisa melihat melalui kulitnya dan melihat ke dalam tubuh Xiao Yan, orang itu mungkin akan melebarkan matanya sambil benar-benar terkejut ketika dia melihat semua kabut yang berkumpul di seluruh tubuh Xiao Yan. Bahkan organ internalnya sepenuhnya tertutup oleh kabut energi yang tebal. Xiao Yan secara alami tidak bisa mengendalikan setiap detail dengan begitu banyak kabut energi yang dikeluarkan. Karena itu, ada beberapa yang berhasil melarikan diri dan mulai mengembara secara acak melalui tubuhnya. Dalam sekejap, tulang, otot, di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba memiliki kecerdasan mereka sendiri dan mulai menggunakan berbagai jenis metode untuk menelan kabut energi yang telah berkeliaran. Meskipun menelan energi dengan cara ini memungkinkan Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat, bagian-bagian dalam tubuh Xiao Yan, tulang, otot, dan organ internal memiliki kapasitas akomodasi yang hanya dapat ditingkatkan jika seseorang ingin menjalani pelatihan intensif. Dengan demikian, masing-masing memiliki batasnya sendiri. Begitu mereka menyerap lebih dari batas itu, ada kemungkinan bahwa mereka akan berakhir dengan nasib mengerikan hancur berantakan. Setelah memikirkan hasil akhir bagaimana tulang atau organ dalam, tiba-tiba bisa membentuk beberapa garis retak dengan suara, retak, Xiao Yan bergidik ketakutan. Karena itu, ia secara alami tidak berani membiarkan tulang dan otot menelan energi sebanyak yang mereka inginkan. Dia segera dan buru-buru meningkatkan kendali atas kabut energi di dalam tubuhnya. Bahkan setelah dia melakukan ini, bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kulitnya memancarkan rasa sakit yang samar-samar. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh kabut energi yang telah merusak permukaan kulitnya. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia melihat kulit Xiao Yan, yang sebenarnya telah memerah. Dia bergumam pelan, mengapa tubuh lelaki kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat. Dia merenung sejenak sebelum sementara menyimpan pecahan batu giok yang rusak di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan lampu hijau terbuka dan segera bangkit. Itu mengikuti angin dan meluas, akhirnya berubah menjadi teratai hijau yang perlahan-lahan jatuh. Yao Lao melirik lotus hijau yang tampak megah sebelum melambaikan lengan bajunya ke arah Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut meluncur dan mengangkat yang terakhir sebelum dengan lancar menempatkannya di atas teratai hijau. Setelah Xiao Yan mendarat di teratai hijau, cahaya melingkar yang hangat berwarna hijau perlahan naik dari dalamnya. Saat lingkaran cahaya naik, kulit merah berapi Xiao Yan segera menjadi kusam. Wajahnya, yang berisi rasa sakit juga akhirnya menjadi santai. Perasaan hangat yang ditransmisikan dari luar tubuh Xiao Yan juga dirasakan olehnya. Dia segera menghela nafas lega saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit, sialan. Luka di tubuh saya sudah benar-benar pulih. Mengapa masih ada energi berlebih? Petik 2. Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah mengeluarkan kutukan. Dia diam-diam berpikir sebentar dan sudah punya rencana. Karena ada kekuatan eksternal seperti itu, aku akan menggunakannya untuk menerobos. Peluang ini adalah yang terbaik. Setelah Xiao Yan memutuskan, dia tidak menunda lagi. Pikirannya terfokus dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang kabut tampaknya telah ditarik oleh sesuatu ketika mereka dengan cepat diseret ke perut bagian bawahnya. Ketika kabut energi yang sangat besar semakin dekat dengan pusaran, ukurannya juga menurun secara drastis.
Ukurannya mungkin menjadi kecil, tetapi kelembaban mulai muncul di ruang antara kabut. Ketika gumpalan besar kabut masuk ke jalur Qi-nya, kabut itu benar-benar menghilang. Menggantinya adalah sekelompok energi cair murni seperti zamrud. Bahkan ada beberapa kristal padat dan mungil yang terperangkap dalam energi cair itu. Cairan zamrud mengikuti rute yang sama yang ditentukan oleh metode Qi, api mantra, dan menyelesaikan satu sirkulasi penuh. Setelah itu, diam-diam berhenti di pintu masuk pusaran. Kekuatan yang perlahan mengalir seperti banjir besar yang hampir habis. Ini akan menentukan apakah aku bisa menerobos atau tidak. Petik 2. Xiao Yan berbisik pelan di hatinya saat dia melihat sekelompok besar energi zamrud. Dengan pemikiran dari benaknya, kekuatan yang menghalangi pintu pusaran langsung menghilang. Energi yang melonjak segera mengeluarkan suara keras seperti air terjun yang jatuh saat masuk ke pusaran. Sejumlah besar energi menyerbu ke dalam pusaran dan dengan keras menabrak kristal Do yang berbentuk belah ketupat di tengah pusaran. Bang! Saat energi menyerbu Do kristal, suara gemuruh bergema di benak Xiao Yan. Dalam sekejap, dia hampir gagal mempertahankan status latihannya. Energi bergolak mengalir ke Do kristal tanpa henti. Pada akhir proses, ukuran kristal sebenarnya telah tumbuh jauh lebih besar setelah menyerap sejumlah besar energi ini. Menyusul perluasan ukuran Do kristal, persepsi spiritual Xiao Yan yang kuat dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Di dalam gua, Yao Lao menatap Xiao Yan, yang wajahnya telah menjadi seperti batu giok. Dia membelai janggutnya dan sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan napas Xiao Yan naik dengan mantap. Ding, pada contoh tertentu di dalam gua yang tenang, serangan lembut, yang nyaris tak terlihat, diam-diam dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Setelah munculnya serangan yang tenang ini, kekuatan yang keluar dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Dia sudah berhasil menembus bintang 2 Dadoshi. Ini sebenarnya lebih cepat dari yang saya harapkan. Kekuatan obat yang tersimpan di dalam tubuh lelaki kecil ini sebenarnya mampu mencapai gelar sebesar ini. Dengan kekuatan Yao Lao, serangan lembut itu secara alami tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya saat dia berbicara dengan terkejut. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, ia awalnya akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan waktu untuk meningkatkan kekuatannya satu tingkat jika ia berlatih secara normal. Apalagi ini sudah dianggap cukup cepat. Setelah dia pergi ke Sekte Awan Berkabut, pertempuran berulang dengan orang-orang di atas levelnya menyebabkan dia berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan berkali-kali. Namun, manfaat yang diperoleh Xiao Yan dari situasi itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa perkirakan sepenuhnya. Lagi pula, berkelahi adalah cara terbaik untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang. Pertempuran ekstrim yang dialami Xiao Yan selama periode waktu ini seperti membangun sebuah kanal. Sejumlah besar kekuatan obat yang ada saat ini seperti air yang dituangkan ke kanal itu. Sekarang semuanya telah jatuh ke tempatnya, ini adalah kesempatan sempurna bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Proses ini berjalan begitu sempurna sehingga bahkan melebihi harapan Yao Lao. Tidak lama setelah suara terkejut Yao Lao jatuh, serangan lembut lainnya tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan, bergema abadi di dalam gua. Tangan Yao Lao yang membelai janggutnya perlahan berhenti. Kali ini, bahkan Yao Lao tidak bisa tetap tenang. Mulutnya ternganga ketika dia melihat Xiao Yan, yang napasnya masih naik dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang dan tersenyum sambil berkata, dia memang orang yang penuh kejutan. Hari ini, aku benar-benar ingin melihat level apa yang akan kamu capai, hal kecil ini. Petik 2. Bab 370. Skyfire 3 Perubahan Misterius. Setelah 2 serangan lembut berturut-turut dilepaskan di dalam gua gunung, Xiao Yan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus mengisi ke atas. Sebaliknya, Xiao Yan perlahan menstabilkan Qi-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao tidak harapkan. Tangan Yao Lao mengelus jenggotnya dan mengamati pemuda dengan mata tertutup, yang wajahnya seperti batu giok yang hangat. Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari sebelum mengangguk dengan cara yang memuaskan. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan dan tahu kapan harus menarik diri tanpa merasa serakah atau sombong itu tidak mudah. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2. Keduanya mengulangi, tidak buruk, sudah cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao dalam hal kinerja Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi Dadoshi bintang 4, pelatihan, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya oleh 2 bintang hari ini, Xiao Yan sudah akan mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi dangkal tubuhnya akan menjadi hambatan terbesarnya saat dia mencoba untuk maju. Seseorang yang memiliki interior dangkal dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan kalah dengan orang yang tubuhnya penuh dan energinya terkontrol dan didistribusikan dengan baik. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, kegigihannya dalam pelatihan selama 3 tahun di mana ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna telah menyebabkan Xiao Yan menstabilkan fondasi pelatihannya sampai sangat kuat. Hanya dengan titik awal ini, yang stabil seperti batu, Xiao Yan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju, membangun kekuatan menjulang yang dapat menyebabkan orang lain terkejut. Karena itu, dia tidak akan membiarkan minat sementara ini menghancurkan fondasinya yang kokoh yang sangat dia banggakan. Orang tentu tidak perlu berdebat mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tegas dalam memberikan terobosan sekali lagi. Wajah Xiao Yan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya redup saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Lama kemudian, cahaya itu perlahan menghilang. Bulu matanya sedikit gemetar, dan tiba-tiba dia membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah hilangnya cahaya itu, kekuatan kuat yang telah menyelimuti permukaan tubuh Xiao Yan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Tidak buruk. Setelah memulihkan diri dan berlatih, kekuatan saya sebenarnya naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang Anda berikan kapanpun Anda mau.
Yao Lao tertawa pelan ketika melihat Xiao Yan meninggalkan negara latihannya. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan sebelum dipancarkan. Dia menggerakkan lehernya dan mendengar suara tulangnya yang jelas pecah. Setelah itu, dia merasakan Doqi yang bergelombang mengalir di dalam tubuhnya, yang seperti sungai yang mengalir. Sukacita tanpa sadar muncul di wajahnya. Tangannya dengan lembut menekan teratai hijau dan tubuhnya jatuh dengan lembut. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang. Suara tiupan angin dari tinjunya sangat tajam. Cukup, dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan kenaikan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah memuat dalam waktu singkat, tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak baik bagi saya. Xiao Yan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat lotus hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar dan potongan batu giok yang rusak dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka-luka internal di dalam tubuh Xiao Yan juga telah sepenuhnya pulih. Kemerahan telah kembali ke wajah Xiao Yan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik sepotong batu giok yang rusak. Dia sedikit terpana. Hatinya segera bergerak sedikit ketika dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan penuh tanya, apakah guru mengenali apa ini? Aku pernah melihat perangkat penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan berkata, menyimpan perangkat. Seseorang dapat benar-benar menyimpan barang-barang dalam benda ini. Jangan bilang itu menyimpan sesuatu seperti teknik Do atau metode Qi. Xiao Yan terkejut sesaat sebelum berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari. Jika ini yang saya pikirkan, perangkat penyimpanan giok semacam ini harus menjadi mahakarya, Burning Flame Valley, di Doqi Kontinen. Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan batu giok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar untuk itu. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh lembah api pembakaran. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Membakar lembah api, apa itu? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung setelah mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang belum pernah meninggalkan kekaisaran Jiama dalam hidupnya, itu wajar bahwa dia tidak pernah mendengar nama ini. Lembah api terbakar adalah faksi di benua Doqi. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Mereka telah menjadi terkenal di Doqi Kontinen karena berlatih metode Qi dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode serangan kekerasan. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap unik di benua Doqi. Yao Lao berkata dengan lemah. Tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Sudut mulut Xiao Yan sedikit bergerak. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dengan getir. Itu benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Sect ini, yang mendominasi kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja di benua Doqi. Jangan melebih-lebihkan Mystic Cloud Sect. Apa yang disebut orang Ling-Ling itu benar. The Mystic Cloud Sect hanyalah faksi tingkat kedua di benua Doqi. Meskipun mereka sekarang memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat pertama. Yao Lao menamparkan bibirnya, mengelak dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, Dado si kecil. Yao Lao tertawa ketika dia melihat senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan, anak kecil. Benua Doqi sangat besar. Ada banyak orang kuat seperti halnya awan. Dunia yang telah Anda lihat di masa lalu hanyalah sudut kecil benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua, saya percaya bahwa Anda akan menyukai dunia yang luar biasa dan menyenangkan itu. Namun, Anda juga harus jelas tentang hal ini. Terlepas dari di mana Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah hal yang paling penting jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami bagus kalau kamu bisa mengerti ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang potongan batu giok yang rusak di tangannya dan berkata, kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini? Tentu saja, Xiao Yan buru-buru mengangguk. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Secte, barang-barang di dalamnya juga seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan sambil melanjutkan sambil tersenyum. Hal-hal dari lembah api terbakar ini sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya untuk mendapatkan benda-benda di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api batu giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan hati-hati menerima potongan batu giok. Dia membalikkannya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa potongan batu giok yang kelihatannya lemah ini sebenarnya mampu menahan dibakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang dikatakan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang langsung menggantung di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya. Potongan batu giok segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Sepotong batu giok rusak yang tampak lemah langsung masuk ke dalam api. Bibit nyala api berwarna ungu menyala di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah bahwa batu giok itu tidak memiliki gerakan sedikitpun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiao Yan mengerjapkan matanya. Dia sedikit terpana saat menyaksikan Yao Lao. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Purple Flame adalah api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari nyala Doqi biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikitpun perubahan pada batu giok ini. Jika itu seperti yang Yao Lao sebutkan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga benda di dalamnya, maka...
Awalnya aku berpikir kalau itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini tampaknya menjadi ikan besar. Ekspresi aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat potongan batu giok yang masih aman dan bersuara di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, "Anak kecil, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame, dan cobalah." Petik 2. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti, jika potongan batu giok kecil ini mampu membawa pujian dari Yao Lao, kemungkinan ia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Xiao Yan berdetak lebih kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera naik dari antara jari-jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi kehampaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan batu giok jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok berwarna hitam turun ke keheningan saat jatuh ke dalam api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu api. Ketika gua menjadi tidak sadar panas, potongan batu giok, yang telah tenang, akhirnya mulai berubah. Permukaan yang semula mulus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air, penampilannya seolah akan mencair. Tidak apa-apa, terus menaikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan mencair. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan samar. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah menonton sikap tenang Yao Lao. Dia mengangguk dan menghirup udara dalam. Douqi dalam tubuhnya mengalir deras dan suhu, Green Lotus Core Flame, sekali lagi tiba-tiba naik. Tidak apa-apa, terus menaikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan batu giok yang akan mencair. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan samar. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah menonton sikap tenang Yao Lao. Dia mengangguk dan menghirup udara dalam. Douqi dalam tubuhnya mengalir deras dan suhu, Green Lotus Core Flame, sekali lagi tiba-tiba naik. Menyusul peningkatan suhu api, potongan batu giok yang gelap, hitam, yang rusak akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan jernih, berwarna hijau, datar. Cairan perlahan-lahan mengalir di dalam nyala api hijau, seperti makhluk hidup, tampak sangat aneh. Pada satu titik, cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang hendak menembus dan permukaannya. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat gerakan cairan itu. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Matanya menatap nyala api tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang mencolok mata tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin menusuk mata, tapi itu tidak menyebabkan Xiao Yan atau Yao Lao menutup mata mereka. Ini karena sejumlah besar karakter dan informasi tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah lampu hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di tengah udara di dalam gua gunung, membentuk kata-kata dengan font khusus. Tatapan Xiao Yan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut merembes keluar dari sela-sela giginya. Skyfire 3 perubahan misterius. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar setelah mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah. Bab 371. Kecerdasan teknik rahasia. Layar cahaya besar ditangguhkan di udara di dalam gua. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atasnya secara teratur. Di samping kata-kata, ada diagram yang sangat rumit dari sosok manusia yang terbuat dari cahaya. Dalam diagram cahaya, banyak garis rumit yang dibentuk oleh cahaya yang saling terkait, membentuk rute misterius dan aneh. Mata Xiao Yan membawa rasa ingin tahu saat mereka dengan hati-hati memeriksa layar cahaya. Dia segera menoleh dan melihat mata Yao Lao, yang bersinar terang. Jantungnya tanpa sadar melompat ketika dia dengan lembut bertanya, "Guru, apakah kamu tahu apa ini?" "Iya nih." Cahaya di mata Yao Lao perlahan-lahan mundur saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia memukul bibirnya dan tersenyum ketika dia berkata sambil mendesak kaget, "Kali ini, kamu memang telah mengambil harta." Skyfire 3 Mysterious Chang'e, ini adalah teknik rahasia kelas atas yang sangat misterius. Petik 2. Teknik rahasia. Alis Xiao Yan segera bangkit setelah mendengar kata-kata ini. Selain metode Qi dan teknik Dou masih ada beberapa teknik rahasia khusus yang ada di benua Douqi. Efeknya biasanya sesuatu yang akan membuat orang lain iri. Beberapa dari mereka bahkan dapat sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Malam itu kembali di Wutan City, teman perempuan kecilmu menggunakan teknik rahasia canggih untuk memungkinkan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya ke kelas Da Douxi untuk waktu yang singkat. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Adegan malam itu ketika Sun Er diam-diam memasuki klan Jiali untuk membunuh Liu Xi muncul di benaknya. Dia, yang kekuatannya berada di tingkat Douxi, tiba-tiba menaikkan kekuatannya ke tingkat di mana itu sudah cukup untuk bersaing dengan Da Douxi. Teknik rahasia semacam itu sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Menurut apa yang aku tahu, Skyfire 3 Mysterious Chang'e, ini adalah salah satu harta tersembunyi milik Burning Flame Valley. Meskipun ini adalah jenis teknik rahasia yang tidak berguna bagi kebanyakan orang, tidak diragukan lagi itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang untuk orang yang memiliki nyala api yang luar biasa dan unik. Petik 2. Oh. Hati Xiao Yan tergerak ketika dia mendengar ini. Memiliki jenis nyala api tertentu. Apakah ada nyala api yang lebih luar biasa dari api surgawi di dunia ini? Jika seseorang ingin berlatih teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah bahwa praktisi harus memiliki afinitas api. Yang kedua adalah bahwa ia harus memiliki nyala api yang luar biasa. Api yang luar biasa di sini juga termasuk api seperti Purple Flame Anda. Tentu saja, api surgawi secara alami adalah pilihan terbaik. Tetapi sejak kapan api surgawi begitu mudah ditemukan di dunia ini?
Karena itu, saya sepertinya telah mendengar bahwa hanya pemimpin lembah dari lembah api terbakar yang memiliki semacam api surgawi. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Jika saya memenuhi persyaratan ini dan berlatih, Skyfire Tree Mysterious Chang'e, bisakah saya juga meningkatkan kekuatan saya untuk waktu yang singkat? Bola mata Xiao Yan berputar ketika dia buru-buru bertanya. Tentu saja, Yao Lao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiao Yan yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, ini yang disebut Skyfire Tree Mysterious Chang'e, sebenarnya bergantung pada metode khusus dan aneh untuk mengeluarkan api khusus dari dalam tubuh, dan melepaskan energi yang sangat besar, yang kemudian digunakan untuk mendorong lawan kembali dan menghalangi mereka. Petik 2. Apakah sekuat teknik rahasia yang ditampilkan Sun Er saat itu? Xiao Yan tiba-tiba menyela dan bertanya. Yao Lao sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, aku mengamati kulit gadis kecil itu dan melihat bahwa itu masih cerah di hari berikutnya setelah menggunakan teknik rahasia malam sebelumnya, benar-benar mengejutkanku. Dari tampilannya, aku takut masih ada celah antara teknik rahasia yang dia perlihatkan dan yang ini. Bagaimanapun, semua teknik rahasia menggunakan semacam metode kompresi atau overdraw untuk mendapatkan kekuatan. Hal ini membuat kekuatan seseorang melambung untuk waktu yang singkat, tetapi biasanya akan ada serangan balasan yang besar yang muncul setelah setiap kali digunakan. Menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, ini sebagai contoh-contoh. Dikatakan bahwa setiap kali digunakan, energi nyala api akan menyebabkan tubuh orang terluka parah. Namun, dari penampilan luar teman perempuan kecil Anda keesokan harinya, dia tidak menderita kerugian yang terlalu besar. Dari sini, perbedaan dari dua jenis teknik rahasia dapat ditentukan. Petik 2. Xiao Yan tertawa pahit dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia merasakan keingintahuan yang semakin kuat akan latar belakang misterius Sun Er. Mengingat usianya, dia sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memuji. Seberapa kuat faksi yang mendukungnya? Keke, kamu seharusnya tidak sedih. Skyfire Tree Mysterious Chang'e, ini sebenarnya juga tidak lemah. Menurut apa yang saya tahu, jika seseorang memiliki 3 jenis nyala api, teknik rahasia ini dapat membiarkan kekuatan seseorang meningkat 3 kali berbeda. Skala di mana kekuatan Anda akan meningkat terkait dengan kekuatan nyala yang Anda kontrol. Saat itu, pemimpin lembah dari lembah api terbakar memiliki 1 jenis, api surgawi, dan 2, api buas, yang diperoleh dari tubuh 2 binatang sihir. Kekuatan aslinya ada di sekitar tingkat Douzong bintang 5, tetapi jika dia menggunakan 3 transformasi, Skyfire Tree Mysterious Chang'e, dia bisa dengan mudah bersaing dengan Douzun. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Oh, ini benar-benar memungkinkan pengguna untuk bertarung lintas kelas. Xiao Yan sedikit tersentuh setelah mendengar ini. Setelah melihat Hai Bodong didorong kembali oleh satu serangan klon Yun San, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melintasi celah antara setiap kelas begitu satu mencapai tingkat Do Huang. Namun, Skyfire Tree Mysterious Chang'e, ini sebenarnya memungkinkan pengguna bertarung melintasi celah antar kelas. Dari apa yang Anda katakan, itu memang bisa dianggap hal yang baik, seperti yang dikatakan Yao Lao. Keke, itu adalah batas yang bisa dinaikkan seseorang jika mereka hanya memiliki 1 api surgawi. Tetapi itu berbeda untuk Anda. Kamu yang memiliki mantra api, tidak perlu khawatir tentang kobaran api di tubuhmu yang saling berbenturan. Oleh karena itu, selama Anda diberi cukup waktu dan keberuntungan untuk mengumpulkan 3 jenis api surgawi, sejauh mana kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, ketransformasi ketiga kemungkinan akan menjadi sesuatu yang bahkan leluhur yang telah menciptakan teknik rahasia ini tidak pernah membayangkan. Lagi pula, dia tidak mungkin juga mempraktikkan mantra api. Yao Lao tertawa pelan. Darah di hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mendidih ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Sebuah flus muncul di wajahnya. Tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi menatap tirai cahaya. Masukkan tanganmu ke dalam cairan berwarna hijau muda itu. Dengan cara ini, Anda benar-benar dapat memperoleh metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Chang'e. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melihat layar ringan ini. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dia menempatkan jarinya ke dalam cairan yang agak hangat. Tirai cahaya yang tergantung di udara sedikit bergetar. Segera, itu muncul untuk hidup ketika dengan cepat mulai bergerak. Sesaat kemudian, layar cahaya berubah menjadi string cahaya yang mengalir langsung ke kepala Xiao Yan. Banjir informasi yang sangat besar menyerbu pikirannya. Wajah Xiao Yan dengan cepat berkedut beberapa kali. Dia dengan kuat menahan gelombang rasa sakit yang menyapu dirinya ketika dia buru-buru duduk, menutup matanya, dan mencerna informasi yang berisi metode praktik teknik rahasia. Gua gunung sekali lagi turun ke keheningan total. Yao Lao perlahan membelai janggutnya saat dia menatap Xiao Yan yang duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, ini benar-benar tak terduga bahwa teknik rahasia yang dijaga ketat dari lembah api terbakar ini benar-benar akan menemukan jalannya ke kekaisaran Jiama. Apalagi itu bahkan didapat oleh anak kecil ini. Hihi, orang tua kuno Yan Huo itu bahkan tidak mau membiarkan saya yang lama meminjam dan membacanya saat itu. Namun itu masih mendarat di tangan muridku. Itu bahkan diperoleh tanpa usaha. Jika dia tahu tentang ini, aku takut dia akan sangat marah. Haha, petik 2. Tawa itu bergema di seluruh gua, lama sekali kemudian sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat juga secara bertahap membukanya. Dia dengan lembut menghembuskan napas udara sementara matanya berkedip. Metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Chang'e benar-benar aneh. Saya tidak tahu jenius aneh mana yang sebenarnya bisa membuat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sementara dia mencerna informasi yang terbang di kepalanya sebelumnya, dia kira-kira melihat metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Chang'e. Memang bisa disebut sangat aneh. Teknik rahasia sangat jarang di dunia ini. Tingkat kelangkaan mereka bahkan dapat dibandingkan dengan metode Qi kelas tinggi. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya, bagaimana? Apakah kamu puas? Sangat puas. Petik 2. Mulut Xiao Yan membuka dengan senyum. Namun, dengan cepat mengikutinya, dia mengerutkan kening dan berkata, tapi aku baru saja melihatnya sekilas.
Skyfire Tree Misterius Chang'e, ini memang memiliki 3 transformasi. Sayangnya, informasi yang terkandung di dalam batu giok hanya mencatat transformasi pertama. Bahkan tidak ada prospek sekecil apapun dari 2 jenis transformasi yang tersisa. Petik 2. Oh, hanya ada satu perubahan. Alis Xiao Lao bersatu ketika dia mendengar informasi ini. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini mungkin beberapa trik kecil dari lembah api terbakar. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang beruntung mendapatkan teknik rahasia, akan sulit bagi mereka untuk berlatih semuanya. Petik 2. Tetapi jika tidak ada, maka tidak ada. Aku saat ini secara kebetulan hanya memiliki satu, api surgawi, di dalam tubuhku. Sangat sempurna untuk melatih satu jenis transformasi untuk saat ini. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan sikap terbuka. Ah, maka kamu harus berlatih sementara dulu. Setelah Anda menemukan api surgawi lainnya di masa depan, maka kami akan memikirkan cara untuk mendapatkan bagian teknik yang tersisa dari lembah api bakar. Yao Lao mengangguk dan berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk pelan. Kamu sudah benar-benar pulih dari cederamu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yao Lao tiba-tiba bertanya. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia merenung sejenak, mengepalkan tangan dengan erat, dan berkata, aku ingin mencari ayahku. Melihat bahwa Yun Leng benar-benar bersikeras bahwa dia belum pernah menyentuh ayahku sebelum kematiannya, aku takut apa yang dia katakan adalah kebenaran. Petik 2. Alis Xiao Yan bersatu saat dia membicarakan hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika apa yang dia katakan itu benar, bagaimana mungkin ayahku, dengan kekuatan Dadoshi, menghilang di depan mata seorang doang? Yao Lao menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut, kekuatan ayahmu benar-benar kekuatan Dadoshi. Karena itu, kemungkinan dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilang kemana-mana. Mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu untuk membawanya pergi. Petik 2. Orang lain. Xiao Yan sejenak tertegun. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia berkata, jika itu benar-benar orang lain yang melakukannya, aku takut bahwa kekuatan pihak lain setidaknya akan berada di tingkat Do Huang untuk membawa ayahku ke depan Yun Leng tanpa yang terakhir bahkan menyadarinya. Tapi selain saya, tampaknya klan Xiao saya tidak pernah berteman dengan orang yang kuat. Petik 2. Dengan latar belakang klan Xiao kamu, memang benar-benar sulit bagi mereka untuk berteman dengan orang yang kuat. Tetapi faksi di belakang teman perempuan kecil Anda memang memiliki kemampuan ini. Kata Yao Lao dengan lembut. Guru, apa maksudmu? Seseorang yang dikirim Sun Er. Wajah Xiao Yan bingung ketika dia bertanya setelah mendengar ini. Gadis kecil itu mungkin sangat cerdas, tetapi dia terlalu muda. Tidak mungkin dia memiliki pandangan ke depan yang besar. Yang saya maksudkan adalah bahwa ini mungkin terkait dengan faksi yang berdiri di belakangnya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Xiao Anda memang memiliki beberapa hubungan dengan mereka, tetapi itu tidak dapat dianggap sebagai yang baik. Hubungannya terlalu rumit dengan terlalu banyak implikasi. Sebagai orang luar, saya juga tidak terlalu yakin tentang detailnya. Lain kali Anda bertemu dengan teman wanita kecil itu, Anda dapat bertanya padanya dan Anda dapat mempelajari beberapa rahasia. Xiao Yan merasa sulit untuk bertanya lebih banyak ketika dia melihat ekspresi Yao Lao. Dia sedikit mengangguk dan berkata dengan suara lembut, baiklah. Bagaimanapun, klan sudah dipindahkan. Saya juga bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Kali ini, mari kita bergegas langsung ke Akademi Jianan. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Dia menatap langit malam yang gelap dan hitam dan kilatan dingin melintas di pupil matanya yang sempit. Dia berkata dengan lemah, namun, pertarungan yang sulit tidak dapat dihindari jika kita ingin berhasil meninggalkan Kekaisaran Jiama. Mengingat karakter Yun San, dia pasti tidak akan membiarkan saya meninggalkan Kekaisaran Jiama dengan mudah. Petik 2. Yao Lao mengangguk. Hei, karena mereka ingin aku tetap di sini, maka mereka harus siap menerima pemukulan. Aku, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang berhati lembut. Api berwarna hijau tiba-tiba melompat dari jari panjangnya. Dia perlahan menghembuskan udara. Suara tebal dan rendah perlahan bergema di bagian dalam gua. Bab 372, Pembalasan Berdarah. Mengikuti arus waktu, malam perlahan memudar. Ketika sinar matahari pagi pertama dari langit yang jauh menyinari daratan, tanda-tanda kehidupan sekali lagi muncul di pegunungan Magical Beast Mountain, yang telah sepi sepanjang malam. Tak terhitung banyaknya burung besar bernyanyi bersama-sama, nyanyian mereka tetap di hutan dan tidak menghilang dalam waktu lama. Sebuah batu besar tiba-tiba berguling ke samping dan jatuh oleh jurang yang terjal. Suara nyaring yang dipancarkan saat jatuh menakuti binatang buas yang tinggal di dekatnya sampai mereka buru-buru melebarkan sayap mereka dan melarikan diri. Setelah batu gunung jatuh, pintu masuk gua yang gelap dan gelap terungkap. Sosok berjubah hitam segera berjalan keluar. Dia menyipitkan matanya yang miring ketika dia menyapu mereka di langit biru yang sebagian tersembunyi di balik kabut tebal. Dia dengan lembut menghela napas dan berkata dengan lembut, Guru, apakah ada jejak murid mistik Cloud Sekte di dekatnya? Iya nih. Petik 2. Sebuah suara dengan cepat dipancarkan dari dalam hati Xiao Yan, beberapa ratus meter di sisi lain jurang ini, ada cukup banyak dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ada juga beberapa yang tersebar di arah lain. Yun San telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuh Anda. Meskipun jejak ini sedang ditekan oleh saya, mereka masih bisa merasakan sedikit dari itu. Karena itu, mereka dapat menggunakan ini untuk menebak posisi Anda secara samar-samar. Namun, sangat beruntung bahwa daerah yang mereka dapat mempersempit pencarian mereka masih sangat besar. Mereka perlu mencari dengan hati-hati untuk memastikan. Kalau tidak, mereka akan menemukan lokasi ini tadi malam. Petik 2. Hei, mereka benar-benar gigih. Sepertinya Mystic Cloud Sekte benar-benar ingin membunuhku. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Sekarang, kamu tidak bisa ditahan oleh mereka. Jika tidak, jika tetua dari Mystic Cloud Sekte bergegas, Anda akan berada dalam masalah. Selain itu, saya membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum kekuatan spiritual saya pulih sepenuhnya. Karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri jika ingin melarikan diri dari blokade Mystic Cloud Sekte yang mengelilingi area ini selama periode setengah bulan ini. Yao Lao mengingatkan dengan serius.
Xiao Yan mengangguk pelan. Terakhir kali Yao Lao jatuh tertidur telah membuatnya mengerti apa artinya mengandalkan sepenuhnya pada dirinya sendiri. Meskipun Yao Lao saat ini tidak dapat mengambil tindakan langsung untuk membantunya, pengalaman luas yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun masih mampu memberikan Xiao Yan banyak bantuan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak sedikit pun khawatir meskipun situasinya cukup berbahaya. Karena aku saat ini dikelilingi dalam 3 arah, aku hanya bisa terus bergerak lebih dalam ke pegunungan Magical Beast Mountain dan menemukan kesempatan untuk membuat jalan memutar. Selama saya bisa mengusir orang-orang yang mengejar saya dan menyembunyikan identitas saya pikir tidak akan sulit untuk meninggalkan Kekaisaran Jiama. Xiao Yan berkata dengan lembut. Ya, semuanya terserah padamu. Saya akan membantu dengan melacak orang-orang yang mengejar Anda. Suara Yao Lao perlahan menjadi lebih lembut sebelum benar-benar menghilang. Xiao Yan sedikit mengangguk, bahunya sedikit bergetar dan Purple Cloud Wings yang besar terbentang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap dan tubuhnya seperti burung besar saat dia menembak langsung ke arah awan. Ketika tubuhnya sedikit di atas puncak jurang, Xiao Yan membalikkan tubuhnya. Dia segera mendarat dengan mantap di sisi yang berlawanan dari jurang. Dia perlahan mengembalikan Purple Cloud Wings ke tato dan berbalik untuk melihat hutan lebat yang mulai berdesir dengan gangguan samar setelah merasakan gerakan. Dia tertawa dingin ketika tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang langsung menuju hutan lebat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di bawah penutup daun pohon yang tebal. Tidak lama setelah Xiao Yan menghilang, ranting-ranting pohon di seberang jurang tiba-tiba bergoyang sedikit. Sekelompok tokoh manusia mengeluarkan suara, suas, saat mereka berkedip dan muncul. Mereka memegang pedang panjang yang bersinar di tangan mereka yang memantulkan cahaya dingin yang tebal di bawah sinar matahari. Tidak ada. Beberapa saat yang lalu, kakak senior kedua merasakan beberapa gerakan di udara di sekitar sini. Petik 2. Mungkin itu diciptakan oleh beberapa Magical Beast. Namun, jurang di sini sedikit terlalu lebar. Sepertinya hanya saudara-saudara di sekte yang fasih dalam angin afinitas teknik Ki bisa pergi dulu. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Ingat perintah tetua, jangan bertengkar langsung dengan Xiao Yan jika Anda bertemu dengannya. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan semua upaya kita untuk mencoba dan mengulur waktu. Petik 2. Iya nih. Respons tertib terdengar di tepi jurang. Beberapa bayangan tiba-tiba melesat keluar, menggunakan angin lembut untuk memungkinkan tubuh mereka melayang di udara. Mereka seperti catkin mengambang di angin, dengan lembut jatuh ke sisi lain jurang. Beberapa orang saling bertukar pandang ketika mereka mendarat sebelum berdiri dan bergegas ke hutan lebat dengan kerja sama yang hebat. Di hutan gunung yang lebat, sesosok manusia dengan cepat berkelebat melintasi cabang-cabang pohon. Setiap kali jari-jarinya dengan lembut menekan cabang, tubuhnya akan menggunakan kekuatan itu untuk menembak secara tiba-tiba dari jarak yang sangat jauh. Meskipun ada beberapa bis magical yang membawa aura ganas yang muncul di sepanjang jalan di mana sosok manusia melintas, bis magical ini tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka akan berbaring di tanah tepat sebelum sosok manusia tiba. Tubuh mereka akan bergetar ketika mereka menyembunyikan kis mereka. Sikap itu seolah-olah mereka telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Orang-orang yang mengejar semakin lama semakin jauh. Mereka tampaknya juga merasakan gerakan cepat Anda. Sekarang, ada sekelompok besar murid Mystic Cloud Sekte bergegas dari segala arah. Namun, sangat beruntung bahwa ada Magical Beast yang memblokir mereka di sepanjang jalan. Dengan kecepatan perjalanan mereka, Anda harus dapat sepenuhnya melarikan diri pada malam hari. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan, yang bergerak dengan cepat. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia sedikit mengangguk dan mengangkat kepalanya untuk menatap cahaya tidak jauh di depannya. Jari-jari kakinya menekan dengan lembut sekali lagi dan tubuhnya melesat seperti panah yang telah meninggalkan busur. Saat tubuhnya semakin dekat dengan cahaya di tepi hutan, Xiao Yan sedikit mengernyit. Perasaan naluriah di dalam dirinya menyebabkan kegelisahan muncul di dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun mengenai sumber kegelisahan ini. Selain itu, Yao Lao tidak keluar untuk berbicara. Karena itu, dia hanya dengan paksa menekan perasaan gelisah di dalam hatinya dan menatap dengan penuh perhatian pada jalan keluar yang cerah. Dia meningkatkan kekuatan kakinya dan akhirnya berubah menjadi bayangan hitam yang ditembak langsung keluar. Hati-hati, saat tubuh Xiao Yan keluar dari hutan, suara keras Yao Lao tiba-tiba terdengar. Siu. Sinar matahari yang tiba-tiba, terang, dan menusuk mata menyebabkan Xiao Yan terbiasa menutup matanya. Mengikuti tangisan Yao Lao, dan juga suara merobek yang dipancarkan dari langit, rasa dingin terasa di hatinya. Secara naluri, tubuh Xiao Yan dengan paksa dan aneh memutar di udara sebelum mendarat di tanah. Tubuhnya berguling beberapa kali di rerumputan, seperti landak yang menggelinding menuruni gunung, sebelum memasuki semak kecil di dekatnya, yang lebarnya hanya beberapa meter. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati langit biru. Matanya menciut tiba-tiba. Pada saat ini, ada 5 Magical Beast tipe elang besar di langit yang luas, perlahan-lahan berputar di atas. Apa yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah adalah beberapa sosok manusia yang berada di belakang 5 binatang magis terbang. Meskipun dia sangat jauh dari mereka, Xiao Yan masih bisa mengidentifikasi identitas mereka dari jubah mereka, Mystic Cloud Sect. Sialan, benar-benar tak terduga bahwa Mystic Cloud Sekte benar-benar memiliki binatang terbang dalam skala besar. Xiao Yan mengepalkan giginya dan mengutuk dengan lembut. Jika bukan karena peningkatan besar dalam kekuatannya yang juga memberinya kelincahan lebih banyak, dia benar-benar akan menerima beberapa cedera dari serangan menyelinap sebelumnya. Maafkan saya, ini melebihi harapan saya. Awalnya, saya berpikir bahwa hanya beberapa dowangs dari Mystic Cloud Sect yang bisa terbang. Oleh karena itu, perhatian saya terhadap langit sedikit kurang fokus. Pada akhirnya, saya tidak berharap bahwa mereka benar-benar memiliki taktik seperti itu. Murid Mystic Cloud Sekte terkuat pada beberapa terbang Magical Beast adalah sekitar bawah dari Dadosi Bintang 2. Aura lemah ini ditambah dengan ketinggian terbang mereka sebenarnya berhasil lepas dari persepsi saya. Saya ceroboh. Tawa pahit Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan. Guru, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saya sudah menduga bahwa rencana saya untuk melarikan diri saat ini pasti tidak akan berjalan lancar.
Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sebuah kegelapan yang tebal melintas di wajahnya ketika dia berkata, namun, tidak cukup jika mereka ingin menghentikanku hanya dengan beberapa orang ini. Petik 2. Hati-hati, cobalah yang terbaik untuk tidak ditahan oleh mereka. Kalau tidak, akan sangat merepotkan begitu bala bantuan mereka tiba. Yao Lao sekali lagi mengingatkan ketika dia mendengar niat membunuh dalam suara Xiao Yan. Iya nih, Xiao Yan mengangguk. Tangannya perlahan meraih lengan bajunya dan senyum dingin tebal muncul di wajahnya. 5 binatang magis terbang di langit berlama-lama di atas daerah ini, yang diisolasi oleh hutan. Ada 2 murid mistik Cloud Sekte berdiri di belakang setiap Magical Beast. Pada saat ini, 10 pasang mata cemas langsung menonton semak-semak yang bersembunyi Xiao Yan. Mulai Pak, orang di bawah ini tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid mistik Cloud Sekte di belakang Magical Beast terbang bertanya kepada seorang pria parubaya, besar dengan hormat. Lepaskan suar sinyal terlebih dahulu. Pandangan setengah baya, pria besar menatap tajam dan penuh perhatian pada semak kecil saat dia memesan dengan dingin. Sebelum para sesepuh tiba, kita harus menghalangi Xiao Yan tidak peduli apa. Pemimpin sekte tua mengatakan bahwa Xiao Yan terluka parah. Bahkan jika dia bisa memaksakan dirinya dan melarikan diri, kemungkinan kekuatannya akan sangat menurun. Selama kita menunda dia sampai sesepuh tiba, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Petik 2. Pemimpin sekte lama juga mengatakan bahwa pengecualian akan dibuat untuk mempromosikan siapapun yang menangkap Xiao Yan, apakah dia mati atau hidup, ke posisi diakon. Selain itu, orang itu bahkan akan secara bebas diizinkan untuk memilih metode Suan Qi tinggi dan teknik Do. Ketika kata-kata pria parubaya ini meninggalkan mulutnya, pernapasan 9 murid mistik Cloud Sect lainnya yang sedikit lebih muda segera menjadi tergesa-gesa. Kerakusan tambahan dan keganasan muncul di mata, yang mereka gunakan untuk menatap sekelompok kecil semak-semak. Bam! Seorang murid mistik Cloud Sect yang cerdas dengan cepat mengeluarkan sinyal suar dari saku dadanya tidak lama setelah kata-kata pria besar itu jatuh. Dia kemudian menariknya dengan kekuatan besar. Saat suara yang jernih muncul, sebuah longsword kabut besar dengan tanda awan perlahan terbentuk di langit yang jauh. Saat murid mistik Cloud Sekte merilis suar sinyal, tatapan dari yang lain dalam kelompoknya terus menatap tajam ke semak-semak kecil. Longsword tajam yang mereka pegang di tangan mereka mencerminkan kilatan yang dalam. Douki yang samar menyusut dan memanjang tanpa batas di ujung pedang. Setelah sinyal menyala dan suara berangsur-angsur menghilang, daerah itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Tidak ada gerakan sedikit pun di dalam semak-semak kecil itu. Mata pria parubaya itu menatap tanpa berkedip ke semak-semak kecil. Keheningan aneh di sekitarnya menyebabkan wajah dingin dan keras pria parubaya itu berubah sedikit. Beberapa saat kemudian, keringat dingin muncul di dahinya. Berbicara secara logis, Xiao Yan harus tahu bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin banyak kerugiannya. Tapi mengapa sekarang? Sama seperti pria parubaya yang besar itu membayangkan hal-hal, perubahan terjadi dalam semak-semak kecil di bawah ini. Daun-daun itu tiba-tiba meletus dengan eksplosif, menembus langit. Bayangan hitam juga meminjam sampul daun dan meledak. Kemana Anda bisa pergi? Saat semak-semak bergerak, pria parubaya itu segera merasakan sesuatu. Pandangannya yang gelap dan dingin mengabaikan daun pohon yang menutupi pandangannya dan langsung mengunci bayangan hitam itu. Longsword di tangannya terayun dengan cepat, bahkan membentuk beberapa gambar di depannya. Saat pedang panjang itu bergerak, lebih dari 10 bilah pedang yang tajam ditembakkan dari ujung pedang. Mereka segera dan dengan kasar diarahkan ke bayangan hitam. Titik di mana pedang itu mendarat sangat cerdik. Mereka secara kebetulan menyegel jalan yang digunakan bayangan hitam untuk maju. Jika dia secara paksa masuk, kemungkinan dia akan terluka di tempat. Bayangan hitam itu jelas tidak mau terluka karena ini. Oleh karena itu, kakinya tiba-tiba dimasukkan ke tanah yang tertutup rumput, meminjam kekuatan elastis untuk dengan cepat menarik dirinya kembali. Dia segera berguling di udara dan sekali lagi dipaksa kembali ke semak-semak kecil. Hihi, bocah kecil ini memang terluka cukup parah. Sudut pria besar setengah baya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi sombong. Namun, sebelum senyumnya yang terguncang benar-benar terungkap, cahaya 7 warna melintas dari sudut mulutnya, menyebabkan senyumnya menegang dengan cepat. Hati-hati, pria parubaya itu berjongkok sedikit dan meraung dengan keras. Suaranya baru saja terdengar ketika jeritan keriting darah terdengar. Pria parubaya mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah secara drastis ketika dia menyadari bahwa binatang sihir terbang tidak jauh darinya telah basah kuyup dalam cairan 7 warna pada saat ini. Tubuh 2 orang di punggungnya hanya diblokir dengan douki mereka untuk sesaat sebelum tubuh mereka terkorosi oleh cairan 7 warna menjadi 2 tumpukan tulang putih. Kematian menyedihkan dari teman-teman mereka menyebabkan wajah-wajah murid mistik Cloud Sekte yang tersisa di sekitar menjadi pucat. Dalam kepanikan mereka dengan tergesa-gesa mengarahkan binatang sihir terbang mereka untuk turun ke tanah. Orang-orang bodoh, jangan mendekati tanah, Xiao Yan ada di bawah. Pria parubaya itu buru-buru berteriak marah ketika dia melihat tindakan para murid mistik Cloud Sect ini. Hihi, sudah terlambat. Tawa tebal, gelap, dan dingin tiba-tiba berdesir di udara. Sosok manusia muncul tiba-tiba dari dalam semak-semak kecil. Purple Cloud Wings di punggungnya mengepak, dan dia langsung muncul di sisi 3 binatang sihir terbang. Penguasa Suan berat di tangannya secepat kilat karena memotong 3 jejak angin patah. Mengikuti 3 suara teredam, darah segar menghujani dan menembus langit. Kepala 3 Magical Beast jatuh dari langit. Binatang-binatang ajaib terbang terbunuh di tempat. 6 murid mistik Cloud Sekte di punggung mereka mengeluarkan pekikan ketakutan saat wajah mereka menjadi pucat. Kecepatan jatuh mereka yang cepat membuat angin liar bertiup melewati, untuk memaksa pekikan mereka kembali ke tenggorokan mereka. Begitu dia membunuh 3 binatang sihir terbang, Xiao Yan mengabaikan murid mistik Cloud Sect yang jatuh. Dengan kekuatan dousi mereka, jatuh dari ketinggian seperti itu berarti kematian. Tubuh Xiao Yan ditangguhkan di udara. Dia melirik satu-satunya binatang magis terbang di langit. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan dengan cepat menerkam. Cepat pergi. Wajah pria parubaya itu benar-benar pucat saat dia memandang Xiao Yan yang menembaki. Teriakan seperti elang dengan cepat dilepaskan dari mulut pria besar parubaya itu. Segera,
Magical Beast yang tersisa terbang dengan cepat naik ke udara, berusaha untuk melarikan diri. The Magical Beast baru saja meningkatkan ketinggiannya ketika cahaya 7 warna sekali lagi muncul. Itu seperti panah yang tajam yang langsung menembus dada murid Misty Cloud Sect di samping pria parubaya besar yang sudah ketakutan oleh kematian rekan-rekannya sampai wajahnya pucat. Darah panas dan segar tumpah dari belakang pria parubaya yang besar itu, dan akhirnya tercebur ke lehernya. Darah itu awalnya hangat, namun itu menyebabkan pria besar setengah baya itu merasa kedinginan, dan penyesalan muncul dari hatinya. Dia menyesal menjadi begitu rakus, dan keputusan yang dia buat untuk melibatkan orang-orang ini begitu dalam pengejaran. Karena kamu di sini, mengapa kamu ingin pergi? Sebuah bayangan hitam tiba-tiba naik di ruang kosong di depannya. Akhirnya, dengan cara iblis, dia mengangkat penguasa yang berat itu dengan tangannya dan menekan jari-jarinya dengan lembut di kepala Magical Beast. Wajahnya yang tersenyum seperti iblis jahat di mata pria parubaya yang besar itu. Jika kamu ingin aku mati, kamu juga bisa lupa untuk pergi begitu mudah. Tidak memiliki ruang untuk mundur, pria parubaya yang besar itu mengepalkan giginya dengan ganas. Dia mengencangkan cengkeramannya pada longsword dan tertawa keras. Doki di seluruh tubuhnya melonjak saat dia menembak eksplosif ke arah Xiao Yan sambil membawa kekuatan yang kuat. Xiao Yan menyaksikan pria parubaya besar yang telah didakwa dengan niat untuk membunuh. Dia dengan lembut mengangkat penguasa berat di tangannya dan menginjak kepala Magical Beast dengan jari-jarinya. Tubuhnya melesat maju seperti panah. Saat suara dua pedang bertabrakan terdengar, kedua sosok itu juga saling terkait dan berpapasan. Tangan Xiao Yan memegang penguasa Suan berat. Dia membalik tangannya dan memasukkannya ke punggungnya sebelum bersiul dengan mulut ke udara. Sebuah cahaya 7 warna bergegas ke lengan bajunya. Dia kemudian mengepakkan sepasang sayap di punggungnya, memutar kepalanya, dan mengamati sejumlah besar bintik hitam kecil yang tiba-tiba muncul di cakrawala yang jauh. Senyum dingin muncul di wajahnya saat tubuhnya dengan cepat mendarat di tanah. Dia segera menghilang ke hutan yang sangat lebat. Dari saat dia menyimpan penggarisnya sampai dia pergi, dia bahkan tidak melirik lelaki setengah baya besar yang masih mempertahankan posisinya mengangkat pedangnya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghilang, kelompok besar bintik hitam kecil datang dari cakrawala yang jauh, secara bertahap dan akhirnya diperbesar. Mereka segera membawa angin liar yang menyebar ke seluruh langit ketika mereka tiba di tempat yang baru saja mengalami perkelahian besar. Tangan Xiao Yan memegang penguasa Suan berat. Dia membalik tangannya dan memasukkannya ke punggungnya sebelum bersiul dengan mulut ke udara. Sebuah cahaya 7 warna bergegas ke lengan bajunya. Dia kemudian mengepakkan sepasang sayap di punggungnya, memutar kepalanya, dan mengamati sejumlah besar bintik hitam kecil yang tiba-tiba muncul di cakrawala yang jauh. Senyum dingin muncul di wajahnya saat tubuhnya dengan cepat mendarat di tanah. Dia segera menghilang ke hutan yang sangat lebat. Dari saat dia menyimpan penggarisnya sampai dia pergi, dia bahkan tidak melirik lelaki setengah baya besar yang masih mempertahankan posisinya mengangkat pedangnya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghilang, kelompok besar bintik hitam kecil datang dari cakrawala yang jauh, secara bertahap dan akhirnya diperbesar. Mereka segera membawa angin liar yang menyebar ke seluruh langit ketika mereka tiba di tempat yang baru saja mengalami perkelahian besar. Bintik-bintik hitam itu membesar dan sebenarnya terdiri dari lebih dari 30 hewan ajaib dengan bentuk yang sama. Ada 3 tetua dengan sayap doki di punggung mereka di posisi terdepan unit terbang. Molei, di mana Xiao Yan? Bagaimana dengan anggota lain dari unit kecil Anda? Ketiga tetua itu mengejutkan 3 tetua Mystic Cloud yang telah mengambil tindakan untuk menghentikan Hai Bodong ketika Xiao Yan pertama kali melawan Mystic Cloud Sect. Pada saat ini, seorang penatua sedang mengamati pria parubaya besar yang berdiri di belakang Magical Beast dengan kepala menunduk ketika dia berteriak dengan keras. Namun, Molei tidak bereaksi terhadap namanya yang dipanggil. Ada yang salah. Ketika mereka melihat Molei, yang kepalanya menunduk, ekspresi pria yang lebih tua itu tiba-tiba berubah ketika dia berteriak pelan. Saat tangisannya jatuh, tubuh Molei, yang berdiri di belakang Magical Beast, tiba-tiba bergetar. Segera, tubuhnya meledak dengan ledakan, seperti bom, di depan tatapan kaget dari hampir 100 murid Mystic Cloud Sect. Darah segar yang menyebar ke segala arah segera mengalir turun dari langit. Sekejap setelah tubuh Molei meledak, binatang sihir di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tubuhnya bergetar hebat. Sesaat kemudian, ledakan terdengar dan ledakan lainnya terjadi. Darah segar disertai dengan potongan-potongan daging mengalir dari langit, hampir membuat seluruh padang rumput hijau gelap di bawahnya menjadi pemandangan seperti neraka. Ketika mereka mengalami peristiwa mengerikan yang terjadi di depan mereka, hampir 100 murid Mystic Cloud Sekte memiliki wajah pucat saat mereka turun ke keheningan yang aneh. Beberapa yang lebih pintar tampaknya menyadari sesuatu dari tragedi ini. Balas dendam. Ini adalah balas dendam yang telah diberikan Xiao Yan kepada Mystic Cloud Sect karena terus mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Pembalasan serigala yang lapar, yang dipaksa dalam situasi putus asa, akan menyebabkan dinginnya menyebar ke seluruh hati seseorang. Penatua tertua memiliki wajah hijau saat dia memandangi darah segar dan sisa tulang di tanah. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya ke arah banyak gunung besar saat dia meraung dengan penuh permusuhan. Xiao Yan, bahkan jika aku harus terus mengejarmu sejauh ribuan kilometer, pria tua ini pasti akan merobekmu menjadi puluhan ribu potongan, tarik otot Anda, dan patah tulang Anda. Raungan itu dibawa oleh Doki karena dengan kuat menyebar ke seluruh gunung, tidak menghilang sampai beberapa saat kemudian. Di hutan lebat yang jauh, bayangan hitam cepat berkedip tiba-tiba berhenti. Dia dengan acuh tak acuh menatap langit di belakangnya dan perlahan-lahan memancarkan tawa dingin dan lembut. Kakinya segera menekan cabang pohon, dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat sebelum menghilang. Bab 373, dikelilingi dan diserang di pegunungan Magical Beast Mountain. Di dalam hutan yang luas dan lebat, pohon-pohon hijau cerah menutupi hampir setengah dari langit. Namun, kadang-kadang, orang bisa melihat hewan-hewan ajaib terbang berulang kali bergesing di langit dengan niat membunuh tulang yang mengerikan melalui celah daun pohon. Di langit di atas lautan pohon yang sangat besar, puluhan Magical Beast terbang tersebar dalam formasi melingkar, mengelilingi hutan besar. Pada saat ini, binatang buas terbang ini bergerak lebih dekat dari jauh ketika mereka perlahan-lahan mencari ke tengah hutan.
Dalam semak belukar tertentu, sepasang mata diam-diam melihat melalui celah di antara daun, menatap banyak tubuh besar di langit. Masing-masing membawa bayangan gelap ketika mereka terbang melewati. Dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya erat. Meskipun dia telah mengguncang unit yang mengejarnya sebelumnya, kakinya tidak bisa berlari lebih cepat dari sepasang sayap. Karena itu, unit terbang yang datang dari segala arah menyusulnya setelah 1 jam. Namun, untungnya pihak lain tidak tahu lokasi tepatnya dan tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Sepertinya ketiga lelaki tua yang tidak mau mati itu sangat marah. Mereka benar-benar mulai mencari inci demi inci tanpa mempertimbangkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Xiao Yan telah menyusut dalam bayangan gelap saat dia bergumam dengan lembut. Kekuatan dari ketiga tetua Mystic Cloud Sekte ini tidak buruk. Karena itu, mereka dapat merasakan sedikit gerakan yang dipancarkan dari jejak energi di dalam tubuh Anda lebih jelas daripada orang biasa. Meskipun mereka masih tidak dapat memberitahu lokasi Anda secara akurat, mereka dapat merasakan perkiraan lokasi Anda. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam, sekarang mereka sudah mulai membentuk formasi melingkar dan mengelilingi perkiraan lokasi. Setelah itu, mereka akan mencari inci demi inci dari jauh ke dekat. Metode ini mungkin terdengar bodoh tetapi harus dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka dengan cepat menemukan Anda. Selain itu, wilayah ini tidak memiliki magical beast dengan peringkat sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan penindasan dari tiga tetua Mystic Cloud Sect memaksakan kehadiran, magical beast lainnya tidak akan berani keluar dan menjadi ancaman bagi mereka. Petik 2. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Wilayah yang telah dikelilingi menjadi lebih kecil. Jika kami mengizinkan mereka untuk terus mencari dengan cara ini, kami kemungkinan akan menjadi burung yang dikurung cepat atau lambat. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dalam hatinya. Kami akan menggeser posisi kami di area kecil ini. Wilayah yang mereka butuhkan untuk mencari benar-benar terlalu besar. Selain itu, mereka hanya memiliki sekitar 50 magical beast yang terbang. Jarak di antara mereka cukup besar. Selama Anda dapat menghindari posisi di mana ketiga rekan lama berada dan meminjam tutupan hutan lebat, akan sulit bagi para murid sekte awan kabut lainnya untuk menemukan Anda. Yao Lao merenung dengan keras, namun, jejak energi di dalam tubuhmu pada akhirnya akan bertindak sebagai rambu untuk mereka. Selama kami belum menghapus hal ini, mereka akan dapat menemukan posisi Anda. Petik 2. Bisakah kita tidak sepenuhnya menghapusnya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ya itu mungkin, tapi aku juga mengatakan bahwa ketika menghilangkan jejak energi ini, riak yang intens akan langsung meledak. Selain itu, riak itu akan berlanjut untuk beberapa waktu. Ketika waktu itu tiba, Anda akan sepenuhnya terpapar. Karena itu, jika Anda ingin menghilangkan jejak energi, Anda setidaknya harus mengguncang orang yang mengejar Anda. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati, Anda sayangnya akan benar-benar dikelilingi seperti pangsit yang dibungkus. Yao Lao berbicara dengan tak berdaya dalam suaranya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melewati celah-celah penutup daun untuk melihat binatang sihir terbang yang paling dekat dengannya. Dia dengan lembut berkata, karena ini masalahnya, kita akan memurasnya terlebih dahulu. Begitu malam tiba, kesulitan pencarian mereka akan meningkat pesat karena terbatasnya jangkauan penglihatan mereka. Ketika waktu itu tiba, saya akan mengambil kesempatan untuk menerobos batas pencarian mereka. Saya juga akan membutuhkan guru untuk mengambil tindakan untuk sepenuhnya menghilangkan jejak energi yang telah ditempatkan Yun San di dalam tubuh saya. Jika tidak, pengejaran ini tidak akan pernah berakhir. Petik 2. Ya, itu juga. Petik 2. Hei, sekarang, ayo pergi dan bermain game dengan sekelompok orang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Dia memeluk batang pohon dengan tangannya dan dengan tangkas turun dari pohon besar. Setelah itu, dia dengan cepat berlari menuju posisi tertentu. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan tempat ini, penatua Mystic Cloud di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bertukar pandang dengan keduanya di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, jejak energi pemimpin sekte lama menjadi semakin jauh. Tampaknya Xiao Yan telah menemukan rencana kami dan mulai melarikan diri. Petik 2. Itu tidak akan mudah jika dia ingin pergi. Penatua tertua tertawa dingin. Dia menutup matanya sedikit sebelum tiba-tiba membukanya beberapa saat kemudian. Pandangannya menyapu langsung ke arah selatan hutan. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi datang secara kasar dari arah itu. Pria tua itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah bahwa Xiao Yan melarikan diri sebelum menangis dengan dingin. Unit elang, dengarkan. Pertahankan formasi. Ubah posisi dan menuju ke selatan untuk mencari. Perhatikan hal yang berjalan dengan sangat cepat di dalam hutan. Petik 2. Ya, sebuah respon tertib bergema di langit. Segera, gelombang tangisan elang terdengar. Puluhan binatang magis terbang besar tiba-tiba membalik tubuh mereka dan dengan cepat terbang melewati lautan pohon. Di dalam hutan, Xiao Yan, yang bergerak cepat juga tampaknya merasakan perubahan di pihak lain. Dia tertawa dingin ketika langkah kakinya buru-buru berhenti. Dia memutar tubuhnya dengan paksa dan benar-benar mengubah posisinya sebelum berlari lagi. Sialan, orang licik itu telah mengubah arahnya. Tidak lama setelah Xiao Yan mengubah posisinya, tiga tetua sekte Mystic Cloud mampu merasakannya lebih awal daripada orang lain. Wajah mereka langsung menjadi hijau saat mereka mengutuk dengan marah. Lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan usia yang jelas merupakan yang terbesar di antara ketiganya dengan dingin melirik ke arah wilayah utara. Sudut mulutnya bergerak sedikit ketika dia menghirup udara dalam sebelum berkata dengan suara yang tebal, ikuti dia dengan seksama. Saya tidak percaya bahwa tubuhnya yang terluka bisa bertahan lama. Jika dia ingin lari, kita akan membuatnya lelah sampai mati. Petik 2. Ketika suaranya jatuh, unit terbang yang jauh segera mengubah posisi mereka dengan koordinasi yang baik sebelum sekali lagi terbang ke arah yang sekarang sedang dituju Xiao Yan. Namun, pengejaran kali ini juga tidak berlangsung lama sebelum Xiao Yan sekali lagi dengan cepat mengubah posisinya. Ikuti, pria tua berambut putih di langit memiliki wajah hijau saat dia berkata dengan suara tebal yang dingin. Seolah-olah pertunjukan oleh unit terbang telah dimulai di atas lautan pohon yang luas. Orang bisa melihat puluhan magical beast terbang berulang kali mengubah arah di mana mereka terbang. Namun, jika seseorang mengamati dengan seksama, seseorang akan dapat menemukan bahwa arah yang mereka terbangi akhirnya berputar di sekitar lingkaran di wilayah ini.
Lelucon seperti bermain-main ini berlanjut dari sore sampai matahari terbenam. Baru saat itulah kedua belah pihak mulai melambat karena kelelahan. Kedua kelompok tetap diam seolah-olah mereka telah menyetujuinya sebelumnya. Petik 2. Punggung Xiaoyan ditekan ke batang pohon di tempat tertentu di dalam hutan lebat. Dia terengah-engah dan keringat bergerak di sepanjang wajahnya saat itu bergulir. Dadanya naik dan turun dengan cepat. Berlari terus-menerus dengan kecepatan yang sangat tinggi selama satu sore penuh adalah sesuatu yang bahkan dia, sebagai Dadoshi, akan kesulitan mempertahankannya jika dia tidak didukung oleh pil obat. Untungnya, bagaimanapun, mereka yang terbang bis ajaib dari Mystic Cloud Sekte juga menjadi lelah setelah dia memimpin mereka pada pengejaran angsa liar sepanjang sore. Langit akhirnya menjadi gelap. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang turun setengah jalan di cakrawala. Dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke unit terbang di langit yang jauh dan sedikit mengernyit. Bahkan jika mereka kelelahan, sepertinya mereka tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apakah mereka sudah menyerah? Lupakan saja, siapa yang peduli apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Bagaimanapun, begitu langit benar-benar gelap, saya ingin melihat bagaimana mereka akan terus mengejar saya. Xiaoyan tertawa dingin. Dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia memejamkan mata dan merasakan kekuatan obat hangat bergulir perlahan di dalam tubuhnya. Otot-ototnya yang agak mati rasa sepertinya menjadi jauh lebih nyaman. Matahari di langit yang jauh perlahan-lahan turun. Akhirnya, itu benar-benar tenggelam karena Xiaoyan telah menunggu. Ketika matahari benar-benar jatuh di belakang gunung, bagian dari pegunungan Magical Beast Mountain ini langsung jatuh ke dalam kegelapan total. Saat kegelapan menyelimuti tanah, Xiaoyan juga perlahan membuka matanya. Dia berdiri, mengangkat kepalanya, dan melirik ke unit terbang yang benar-benar berhenti di udara tanpa gerakan apapun. Alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia segera mengeluarkan tawa dingin, melompat dari pohon yang tinggi, dan bergegas menuju tempat di pengepungan yang tampaknya paling lemah. Ada keributan di dalam unit terbang di langit tepat saat Xiaoyan bergerak. Jelas, mereka merasakan bahwa fluktuasi yang dipancarkan oleh jejak energi bergerak lebih jauh. Penatua, salah satu dari orang-orang di binatang sihir terbang yang paling dekat dengan tiga tetua buru-buru berkata. Pertahankan formasi pengepungan. Semuanya, jangan bergerak. Penatua berambut putih itu melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, kali ini, aku ingin melihat bagaimana dia akan melarikan diri. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Saat Xiaoyan melesat maju, sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan kepala dan menonton langit. Di tempat itu, sekelompok besar bayangan hitam gelap masih ditangguhkan dan sebenarnya tidak bergerak sedikitpun. Apa yang ingin dilakukan orang-orang itu? Xiaoyan mengerutkan kening dan mendesah dengan lembut. Dia hanya berpikir untuk mengabaikan mereka ketika ekspresinya berubah tiba-tiba. Langkah kakinya berhenti tiba-tiba saat tatapannya menatap tajam ke langit malam yang gelap di mana cahaya yang mengalir dengan cepat melintas seperti bintang jatuh. Ki ini milik Dou Huang. Sialan, orang-orang ini sebenarnya sedang menunggu bala bantuan. Xiaoyan tampaknya mengerti sesuatu saat itu. Dia segera mengutuk dengan marah saat tubuhnya melintas sebelum memasuki bayangan gelap. Kehadiran seluruh tubuhnya ditarik ke ekstrim. Tatapannya juga menatap tajam pada cahaya yang mengalir yang dengan cepat melintas. Cahaya yang mengalir langsung memotong melewati langit dan akhirnya berhenti tiba-tiba di depan tiga tetua sekte Mystic Cloud. Cahaya terang secara bertahap memudar, mengungkapkan sosok anggun dan mulia seorang wanita cantik. Pemimpin sekte. Ketika dia muncul, semua orang di sekitar binatang sihir terbang, termasuk tiga sesepuh semua dengan cepat membungkuk. Pemimpin sekte. Ketika seseorang mendengar bentuk alamat ini, itu wajar bagi seseorang untuk memahami bahwa orang yang baru saja tiba adalah pemimpin sekte saat ini dari sekte awan berkabut, Yun Yun. Iya nih. Petik 2. Yun Yun menjawab dengan lemah. Mata indahnya menyapu hutan lebat dalam kegelapan di bawah ini. Ekspresi rumit muncul di wajahnya yang cantik. Wajah dingin, halus, dan tampan pemuda itu sekali lagi muncul di benaknya. Sebenarnya itu dia. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tinjunya dalam kegelapan dan berkata dengan lembut dengan senyum dingin. Pemimpin sekte, Xiaoyan telah membunuh murid Mystic Cloud Sect kami. Pelanggaran ini tidak bisa diampuni. Tidak peduli berapa banyak ia menekan trans energi di tubuhnya, ia akan mengalami kesulitan melarikan diri dari Anda karena Anda memiliki afinitas unsur yang sama dengan garis suksesi yang sama dengan Sect Leader lama. Pemimpin sekte, silakan bertindak dan sepenuhnya mencari jejak energi yang berasal dari tubuhnya. Mystic Cloud Elder berambut salju mengambil satu langkah ke depan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tubuh cantik Yun Yun bergetar sedikit. Dia terdiam sesaat sebelum dia segera menutup matanya yang cantik. Sementara Yun Yun diam, seluruh area turun ke kesunyian yang seperti kematian. Semua tatapan terfokus padanya. Kali ini, apakah Xiaoyan akan diekspos sepenuhnya ditentukan oleh satu pemikiran wanita ini. Bab 374. Tiba-tiba kedatangan bala bantuan. Di dalam hutan lebat, Xiaoyan mengepalkan giginya dan menatap tajam Yun Yun di langit. Dia tahu bahwa saat yang terakhir muncul, dia mungkin memiliki posisi yang sepenuhnya terungkap. Hanya saja dia tidak tahu apakah wanita ini yang pernah memiliki ikatan dengannya akan. Di langit, Yun Yun, yang matanya terpejam, perlahan membukanya. Dia perlahan mengangkat jarinya yang lembut yang sedikit kesulitan dan gemetar, dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Saat jarinya menunjuk ke titik itu, cahaya putih samar tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan. Meskipun cahaya putih tidak terlalu kuat, tidak diragukan lagi lampu terang memimpin jalan dalam kegelapan total ini. Saat dia menundukkan kepalanya untuk menonton cahaya putih samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, hati Xiaoyan seperti rumah es. Dia tertawa lembut dan mengangkat kepalanya. Tatapannya yang dingin menyaksikan orang itu dengan keanggunan tiada taranya di langit sebelum memutar tubuhnya dan berlari. Di langit, Yun Yun juga meminjam cahaya putih yang lemah untuk melihat dengan jelas pandangan yang begitu dingin sehingga tidak ada emosi. Dia merasakan sakit yang menjepit hatinya saat wajahnya yang cantik semakin pucat. Mengejar. Melihat cahaya putih samar yang muncul dari kegelapan, kegembiraan muncul di wajah ketiga tetua.
Mereka menjerit keras dan angin liar melonjak di langit. Puluhan bayangan besar mengejar cahaya putih samar di dalam hutan, siap untuk disembelih. Tubuh Yun Yun ditangguhkan di udara. Dia mengamati unit terbang yang mengejar dengan cepat cahaya putih di dalam hutan. Tangannya perlahan mengencang, jari-jarinya yang panjang menusuk dalam-dalam ke telapak tangannya. Darah merah mengalir di jari-jarinya dan menetes ke bawah. Maafkan saya, dia tertawa mengejek dirinya sendiri di langit malam, jelas tahu bahwa dengan menunjuk dengan jarinya sebelumnya, dia benar-benar telah membunuh perasaan Xiao Yan terhadapnya. Namun, bahkan jika dia sangat tidak mau melakukan ini, posisinya sebagai pemimpin sekte mengingatkannya pada tugasnya setiap saat. Terlepas dari waktu, manfaat sekte adalah yang paling penting. Dia yang telah tumbuh di Mystic Cloud Sect sejak usia muda memiliki pemikiran ini ditanamkan padanya selama bertahun-tahun. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin berubah. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau saat dia melirik cahaya putih yang dipancarkan tak terkendali dari dalam tubuhnya. Suara angin yang menekan di langit yang dengan cepat ditransmisikan menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Bahunya sedikit bergetar dan Purple Cloud Wings tiba-tiba meledak. Dengan menekan kakinya ke ranting pohon, tubuhnya terangkat ke udara. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan lautan pohon dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat melewatinya, seolah-olah dia mengejar bintang-bintang dan bulan. Dia tidak menggunakan Purple Cloud Wings di masa lalu karena dia takut tubuhnya akan ditemukan. Namun, posisinya saat ini benar-benar terbuka. Akan sia-sia baginya untuk terus bersembunyi. Meskipun dia sudah menaikkan kecepatannya ke batas, 3 kekuatan tekanan kuat di belakangnya tidak melemah sedikitpun. Sebaliknya, itu menunjukkan kecenderungan untuk menjadi lebih kuat. Purple Cloud Wings mungkin dapat memberi hadiah pada Xiao Yan kemampuan untuk terbang, tetapi kecepatannya pada akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan sepasang sayap Doki yang sebenarnya. Xiao Yan, anak kecil. Malam ini adalah saat kamu mati. Anda pikir Anda bisa melarikan diri setelah membunuh murid-murid Mystic Cloud Sect saya? Teriakan gelap dan dingin yang berisi niat membunuh menerobos udara tidak jauh di belakangnya dan bergema di seluruh hutan gunung. Xiao Yan bahkan tidak memperhatikan sedikit pun tangisan yang telah ditransmisikan dari belakang. Dia dengan cepat mengepakkan Purple Cloud Wings di punggungnya, dan tubuhnya seperti bintang jatuh di langit malam ketika dia terbang melewati lautan pohon dengan cara seperti kilat. Karena tekanan angin yang diciptakan oleh kecepatan tinggi, ia meninggalkan jejak panjang di atas lautan pohon. Berusahalah yang terbaik untuk bertahan. Jejak energi di tubuh Anda telah dipancing oleh Yun Yun. Beri saya sedikit waktu dan saya akan bisa menekannya. Suara Yao Lao terdengar dari dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir berfokus sepenuhnya pada melarikan diri. Xiao Yan hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya. Sudut matanya melayang ke arah 3 lampu yang mengalir di belakangnya yang semakin dekat dan tidak bisa menahan kedutan. Xiao Yan mengertakkan giginya dengan keras. Kristal Dou di dalam pusaran di dalam tubuhnya, yang memancarkan cahaya terang, sedikit bergetar. Gelombang energi cair murni mengalir keluar dari dalamnya sebelum bergerak di sepanjang pembuluh darah dan dengan cepat beredar. Mereka akhirnya dituangkan ke dalam sepasang Purple Cloud Wings di punggungnya. Setelah menerima sejumlah besar energi ini sebagai bahan bakar, cahaya ungu samar mulai secara bertahap muncul dari sepasang Purple Cloud Wings. Beberapa garis aneh juga muncul di sayap. Ketika mereka mengepak, sebenarnya ada angin yang samar dan suara petir yang tampak agak menakutkan. Setelah perubahan aneh ini muncul di Purple Cloud Wings, kecepatannya juga tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Itu benar-benar dapat meningkatkan kesenjangan antara Xiao Yan dan 3 tetua sekte Mystic Cloud di belakang oleh sedikit dalam waktu singkat. Apa, kecepatan orang ini benar-benar telah naik begitu banyak? Di belakang Xiao Yan, seorang tetua sekte Mystic Cloud melihat kecepatan pembentuk tiba-tiba meningkat. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara tanpa sadar. Apalagi, cahaya putih yang dipancarkan dari tubuhnya juga menjadi semakin lemah. Sepertinya dia menekan riak energi itu. Yun Ke, Yun Zong, jangan menahan apapun. Jika kita membiarkan dia melarikan diri dari tangan kita sekali lagi, hak apa yang kita miliki untuk menjadi penatua? Orang tua itu, yang tertua di antara mereka, memiliki ekspresi dingin ketika dia berteriak dengan suara yang dalam. Iya nih, mendengar ini, 2 orang lainnya menjawab serempak. Saat suara mereka jatuh, 3 kekuatan kuat melonjak keluar dari masing-masing tubuh mereka. Segera, sayap Doki yang awalnya sekitar 5 kaki panjangnya tiba-tiba membesar sampai mereka lebih dari 10 kaki. Sayap mengepak dalam kesatuan dan gemuruh bergema di udara. Segera, ketiga sosok itu dengan aneh menghilang dari tempat mereka berada seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebenarnya sudah puluhan meter jauhnya. Ini buruk. Suara deru angin yang menusuk telinga yang telah ditransmisikan dari belakangnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Sudut matanya buru-buru melayang kembali untuk melihatnya. Dia terkejut menyadari bahwa 3 sosok seperti hantu sebenarnya tidak sampai 20 meter darinya. Beberapa metode melarikan diri terlintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tapi Xiao Yan akhirnya menolak semuanya. Sesaat kemudian, dia dengan keras mengepalkan giginya dan melangkah berat ke lautan pohon. Segera, tubuhnya langsung mendarat di hutan. Put, cabang-cabang yang lebat menamparkan wajahnya, menyebabkan Xiao Yan menghirup udara dingin dengan lembut. Namun, ketika kakinya menyentuh tanah, matanya tiba-tiba menyusut. Dari persepsinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lusinan ki yang tidak jelas di dalam kawasan hutan tempat dia mendarat. Apakah aku jatuh cinta pada rencana pihak lain? Sebuah pemikiran mengejutkan muncul di hatinya. Tiba-tiba, bayangan menerkam dari samping sebelum tubuh dengan cepat bersarang dekat dengan Xiao Yan. Satu tangan menutupi mulut Xiao Yan. Xiao Yan Didi, ini aku. Jangan panik. Tepat ketika Doki dalam tubuh Xiao Yan hendak memuntahkan dan mengguncang orang yang bersarang di dekatnya, suara lembut dan mematikan terdengar. TL, Didi, artinya adik laki-laki tidak ada darah dalam hal ini, hanya bentuk alamat. Ketika dia mendengar suara yang akrab ini, Doki di tubuh Xiao Yan yang akan meledak tiba-tiba menjadi kusam. Dia menundukkan kepalanya dan meminjam cahaya putih lemah yang dipancarkan dari dalam tubuhnya untuk melihat wajah yang sangat mempesona yang berisi beberapa kekhawatiran. Ya Fei Jie, wajah yang akrab itu menyebabkan Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dengan suara terkejut tapi lembut, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi.
TL, Jie, kakak perempuan bukan darah yang terkait dalam kasus ini, hanya bentuk alamat. Jangan khawatir, ketiga tetua dari Misty Cloud Sect sementara ditahan oleh Old High. Ini adalah peta Magical Beast Mountain Range. Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda meninggalkan Kekaisaran Jiama. Cepat pergi, berjalanlah ke arah selatan tempat ini. Selama Anda keluar dari hutan dan menyelinap ke kota, Misty Cloud Sect akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk menangkap Anda. Ya Fei dengan cepat mengambil peta dari dalam cincin penyimpanannya, menekannya ke dalam Xiao Yan. Tangan saat dia berbicara dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi langit yang ditutupi oleh penutup pohon lebat. Memang ada banyak riak energi ganas yang dipancarkan dari langit malam di sana. Kalian semua, Xiao Yan memegang peta dengan erat dan menatap wajah cantik yang dipenuhi kecemasan. Dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya tersumbat. Setelah dia mengumumkan perang dengan Misty Cloud Sect, makhluk yang sangat besar ini, hanya Ya Fei dan Old High yang telah mengulurkan tangan bantuan mereka kepadanya. Dia jelas tahu bahwa tindakan klan primer ini akan membawa mereka banyak masalah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Misty Cloud Sect adalah faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama. Ya Fei Jie, aku, Xiao Yan, bukan binatang buas yang tidak tahu cara membalas budi yang diberikan. Aku, Xiao Yan, tidak akan melupakan kebaikan yang kamu dan Hai Tua berikan sampai aku mati. Jika Xiao Yan ini akan kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Jie percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu berikutnya. Inilah kesimpulan yang saya sampaikan 3 tahun lalu. Ya Fei tersenyum saat berbicara. Tangannya yang lembut menyentuh wajah halus dan tampan pria muda itu, yang tertutup oleh rasa dingin yang menusuk. Baiklah, cepat dan pergi. Unit terbang dari Misty Cloud Sect akan bergegas. Apalagi Yun Yun akan segera tiba. Petik 2. Iya nih, Xiao Yan mengangguk. Dia menurunkannya dan memandangi wajah menyihir itu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan kasar. Wajahnya menjulur ke rambut panjangnya yang lembut dan sangat menghirup aroma menyegarkan rambutnya. Dia dengan lembut berkata, Ya Fei Jie, kali berikutnya kita bertemu, aku pasti tidak akan menolak permintaanmu selama aku, Xiao Yan, bisa mencapainya. Petik 2. Ya Fei awalnya terkejut ketika tiba-tiba dia dipeluk oleh Xiao Yan. Kemerahan cerah, memabukkan segera muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan, kilatan menggoda muncul di matanya seperti bunga persik. Dia berkata dengan suara lembut, anak kecil, ini adalah sesuatu yang kamu katakan. Seorang pria hebat tidak bisa menolak janjinya. Petik 2. Selama aku bisa mencapainya, aku, Xiao Yan, tidak akan menolaknya, bahkan jika kamu ingin menjadi seorang ratu. Xiao Yan melepaskan pinggang sempit yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang sebelum tertawa dengan berani. Jie tidak tertarik menjadi ratu. Ya Fei menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia segera ingat bahwa mereka terdesak waktu dan buru-buru menegurnya dengan menepuk kepala Xiao Yan dan mendesak, cepat pergi. Ya Fei Jie, selamat tinggal. Bantu aku memberitahu Hai Tua bahwa aku, Xiao Yan, tidak akan pernah melupakan kebaikannya hari ini sampai aku mati. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia berhenti menunda-nunda, menangkupkan tangannya ke arah Ya Fei, dan segera berbalik. Tubuhnya masuk ke dalam kegelapan hutan hitam dengan cara seperti kilat. Ya Fei berdiri di tempat asli dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, anak kecil. Jie menunggu kamu kembali. 3 tahun yang lalu, aku tahu bahwa Kekaisaran Jiama kecil ini tidak akan bisa menjagamu. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya tahap di mana Anda dapat menampilkan kekuatan sejati Anda. Petik 2. Jie akan menunggu kamu kembali. Ketika saat itu tiba, saya percaya bahwa bahkan Misty Cloud Sect hanya bisa bersembunyi dan bergetar di bawah kaki Anda. Ya Fei berdiri di tempat asli dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, anak kecil. Jie menunggu kamu kembali. 3 tahun yang lalu, aku tahu bahwa Kekaisaran Jiama kecil ini tidak akan bisa menjagamu. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya tahap di mana Anda dapat menampilkan kekuatan sejati Anda. Petik 2. Jie akan menunggu kamu kembali. Ketika saat itu tiba, saya percaya bahwa bahkan Misty Cloud Sect hanya bisa bersembunyi dan bergetar di bawah kaki Anda. Unit terbang, pergi dan tangkap Xiao Yan. Tangisan marah tiba-tiba terdengar di langit. Ketika teriakan itu terdengar, puluhan Magical Beast terbang di langit malam segera membuat jalan memutar di sekitar medan pertempuran di langit, dan menerkam ke arah cahaya putih yang semakin lemah di dalam hutan. Di dalam hutan, Ya Fei mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan binatang terbang besar yang telah terbang. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, pengawal bayangan, dengarkan. Hancurkan mereka. Petik 2. Suara Ya Fei baru saja jatuh ketika puluhan bayangan dari kegelapan hutan sekitarnya tiba-tiba keluar. Doki mereka segera melonjak dan hampir mengusir semua kegelapan di bagian hutan ini. Ketika dia mendengar gelombang suara kerusuhan yang dikirim dari jauh di belakangnya, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia menempatkan peta ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang saat ini dipancarkan dari dalam tubuhnya benar-benar menghilang di bawah penindasan Yao Lao. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu ke segala arah. Begitu dia mendapatkan kembali kedudukannya, jari-jari kakinya menekan lembut ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan dengan eksplosif, seperti anak panah yang telah meninggalkan tali busur. Sosok bergegas melesat maju hampir jarak 100 meter dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan berubah tiba-tiba. Kakinya tersangkut ke dahan pohon dan tubuhnya lurus saat jatuh ke depan. Dia segera berbelok 360 derajat. Dia memutar tubuhnya dan terus mendarat di cabang pohon. Xiao Yan berdiri di cabang pohon dan menatap tepi hutan tidak jauh dengan mata dingin. Di tempat itu, jubah putih bulan dengan lembut berkibar. Wajah cantik yang bisa disebut elegan tiada banding sedang menunggu. Tatapan Xiao Yan terasa dingin saat menyapu wajah.
Dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Orang terakhir yang muncul untuk menghentikannya mengejutkan Yun Yun. Bab 375, melarikan diri. Tubuh Xiao Yan berdiri diam di atas ranting pohon. Dia dengan dingin menyaksikan Yun Yun yang berada di pintu keluar hutan. Tangannya bergetar dan penguasa berat Suan yang besar melintas dan muncul. Dia melambaikan penguasa yang berat, dan suara tekanan udara yang dipotong muncul sebelum itu menunjuk pada keindahan. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya menatap pemuda berjubah hitam di dahan pohon. Ekspresi rumit muncul di wajahnya ketika dia dengan lembut bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Berkat kamu, aku hampir dimakamkan di sini. Xiao Yan tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu sedingin es dan dingin sehingga sepertinya tidak ada kehangatan. Saya juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, saya harus memikul beberapa tanggung jawab. Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya berusaha menjelaskan sesuatu. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah Anda ingin menangkap saya dan membawa saya kembali? Setelah itu Anda ingin membiarkan Yun San membunuh saya di depan umum. Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia bergumam, guru tidak akan membunuhmu. Petik 2. Mungkin dia tidak benar-benar membunuhku, tetapi Mystic Cloud Sect-mu memiliki banyak trik. Hanya segel acak dan kemudian mengunciku di Mystic Cloud Sect. Itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada mati. Xiao Yan diejek sambil tersenyum. Itu tidak akan terjadi. Selama kamu kembali bersamaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidupmu. Apakah itu baik? Xiao Yan, jangan meledakkan sesuatu yang lebih besar dari yang ada sekarang. Yun Yun mengambil langkah ke depan dan berkata dengan cemas. Nada suaranya samar-samar menyiratkan bahwa dia memohon. Apakah ada kemungkinan sekecil Mystic Cloud Sect dan aku berdamai? Anda bagaimanapun juga adalah pemimpin sekte. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak bisa melihat hal sekecil itu dengan jelas. Jika saya mendarat di tangan Mystic Cloud Sect, hanya ada satu jalan bagi saya. Kematian. Pasti tidak akan ada rute lain bagi saya untuk memilih. Xiao Yan tertawa dingin, jangan bilang bahwa Anda bahkan dapat mengubah keputusan Yun San. Yun Yun sedikit membuka bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membujuknya. Dengan kecerdasannya, dia secara alami bisa menebak apa nasib Xiao Yan akan hadapi jika dia jatuh ke tangan Mystic Cloud Sect. Namun, dia yang tertangkap di tengah-tengah kedua pihak masih agak naif berharap keajaiban akan terjadi. Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Serang saja. Jika Anda ingin menghentikan saya, maka Xiao Yan sedikit mengguncang penggaris yang berat dan berkata dengan suara lembut, Anda bisa mengambil mayat saya kembali. Petik 2. Yun Yun menggigit bibir bawahnya dengan kencang dengan bagian belakang giginya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak ketika dia berkata, kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu. Petik 2. Wajah Xiao Yan dingin ketika dia melompat dari cabang pohon. Dia memegang penguasa berat di tangannya dan perlahan-lahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Doki yang kuat mengalir keluar darinya, membentuk baju besi menyala di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Tubuhnya yang cantik gemetar sedikit. Sepasang mata yang biasanya dipenuhi dengan martabat dipenuhi dengan ekspresi rumit pada saat ini. Tangannya dibalik lengan bajunya yang dikepal erat sebelum segera rileks. Ini terus berulang kali, mengungkapkan keputusan sulit yang dia buat di dalam hatinya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di rumput hijau di tanah, melepaskan suara lembut, sasa. Matanya menatap Yun Yun dengan seksama sementara tangannya memegang penguasa Suan berat dengan erat. Doki di tubuhnya seperti sungai yang mengalir, siap meletus kapan saja. Jarak antara keduanya perlahan menurun. Suasana aneh melingkari bagian kecil hutan ini. Sebagai sasa, lembut terdengar, Xiao Yan akhirnya berjalan ke tempat 5 meter di depan Yun Yun. Yun Yun menurunkan wajahnya, tubuh indahnya, yang berulang kali memancarkan getaran lembut tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan mengerikan perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyebabkan udara di bagian kecil hutan ini mengeras. Sudut mata Xiao Yan bergerak dengan lembut. Dia mengangkat tangannya yang membawa penguasa berat Suan sedikit. Dalam hatinya, dia tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan langkah kakinya dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun. Dia dengan lembut menghirup aroma wangi samar yang datang dari tubuh pihak lain dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda siap untuk menyerang? Ketika dia mendengar Xiao Yan membuka mulutnya, tubuh Yun Yun yang indah gemetaran lagi. Dia perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang cantik, yang ditutupi dengan sedikit kepahitan. Pandangannya terpaku pada wajah pemuda yang tampan dan tampan itu ketika dia dengan lembut bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali bersamaku? Kamu bisa membawa mayatku kembali. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dingin ketika dia mengulangi kata-katanya sebelumnya. Segera, dia berhenti memiliki sedikit keraguan. Dia membalikkan tubuhnya, menjauh dari Yun Yun dan berjalan menuju tepi hutan. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan menakutkan di belakangnya melonjak sekali lagi. Segera, kekuatan datang menyerang dengan eksplosif ke punggung Xiao Yan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiao Yan langsung seperti rumah es. Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, dia akhirnya menyerang. Petik 2. Xiao Yan menghela napas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa jika Yun Yun berniat membunuhnya, saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya, Heaven Swallowing Python, yang bisa sedikit menghalanginya. Kekuatan mendekati tubuh Xiao Yan dalam sekejap mata. Sama seperti Xiao Yan siap untuk melepaskan Heaven Swallowing Python, bagaimanapun, kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Dengan lembut memukul punggung Xiao Yan. Segera, tubuh yang terakhir didorong dengan lembut ke depan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pria muda itu sedikit terkejut ketika dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya telah mengenai punggungnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicantumkan Yun San di dalam tubuhnya sebenarnya telah diam-diam larut.
Xiao Yan berbalik dan menatap Yun Yun dengan lemah bersandar pada batang pohon. Tenggorokannya berguling sedikit. Apa yang Anda maksud dengan ini? Pergi, tinggalkan Kekaisaran Jiama. Jangan kembali lagi di masa depan. Kalau tidak, guru pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. The Mystic Cloud Sekte juga tidak akan membiarkan Anda pergi. Yun Yun melambaikan tangannya. Suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak benar-benar menyebabkannya merasa sangat lelah. Xiao Yan menatap wanita itu dengan sosok anggun. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak. Namun, saya akan kembali. Saya pasti akan kembali." Kamu, alis Yun Yun vertikal. Dia sedikit marah pada keras kepala Xiao Yan. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata, "Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi saat kita bertemu lagi nanti. Saya terlalu malas untuk peduli apakah Anda hidup atau mati. Lain kali kita bertemu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membiarkanku pergi. Karena saya juga tidak yakin kapan saya akan kembali." Xiao Yan mengangkat bahu dan memandang wajah Yun Yun yang marah, tetapi cantik. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa kehangatan benar-benar muncul di hatinya yang sedingin es awalnya sekali lagi. Mungkin, Yunzi, di gua gunung saat itu belum benar-benar menghilang. Saat dia memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan tambahan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan Yun Yun. Mereka berdua saling memandang. "Mengapa kamu tidak pergi?" Tatapan Yun Yun tidak bisa menahan diri menghindari Xiao Yan saat dia berkata dengan amarah ringan ketika murid hitam gelap yang terakhir menatap tajam padanya. Pada saat ini, emosinya berantakan sehingga dia tidak bisa meluruskannya. Logika memberitahunya bahwa mengingat tugas dan kekuatan yang menyertai statusnya, dia harus segera menangkap orang ini yang berani menantang Sekte Awan Berkabut dan membawanya kembali. Namun, perasaan aneh tertentu menghalangi logikanya. Itu karena ini bahwa ada perubahan dalam serangan telapak tangannya sebelumnya ketika bergerak menuju targetnya. "Saya percaya bahwa Anda saat ini lebih seperti Yunzi yang saya temui di Gua Gunung." Xiao Yan memeriksa wajah anggun dan cantik yang awalnya ditutupi dengan perasaan bangsawan. Pada saat ini, ada beberapa kepanikan dari seorang wanita muda. Xiao Yan tiba-tiba teringat akan hari-hari yang menawan dan hangat ketika mereka tinggal di dalam Gua Gunung. Suaranya yang awalnya dingin menjadi lebih lembut. Yun Yun kaget setelah mendengar ini. Denyut nadinya segera melompat cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan di dalam hatinya yang berderak seperti rusa kecil dan dengan sengaja bertindak acuh tak acuh saat dia berkata, "Yun Yun adalah Yunzi, Yunzi adalah Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah lama Anda kenal. Selain itu, ketika Anda berada di Mystic Cloud Mountain, apakah Anda tidak mengatakan itu mulai sekarang? Apakah saya Yun Yun atau Yunzi? Saya tidak memiliki hubungan dengan Anda. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang pemimpin sekte-sekte Mystic Cloud Yun Yun. Tetapi terhadap Yunzi, saya memiliki banyak kesan baik. Hari-hari di Gua Gunung saat itu adalah masa di mana aku, Xiao Yan, tidak akan pernah lupa sampai aku mati." Xiao Yan tertawa lembut dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di bawah ekspresi Yun Yun yang benar-benar terpana, dia perlahan memeluk pinggang yang cantik itu di bawah jubah sek leathernya yang tampak terlalu kecil untuk benar-benar dipeluk. Wajah cantik Yun Yun langsung berubah, melebar menjadi merah terang mirip dengan awan menyala setelah dipeluk oleh Xiao Yan. Bahkan ujung telinganya yang halus telah memerah. Dengan kekuatannya, selama dia diam-diam melepaskan kekuatan kecil, Xiao Yan akan terguncang ke titik di mana dia akan muntah darah dan mundur. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan bahkan tidak bisa memanggil sedikit pun Doki. Dia seperti gadis kecil, yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, dipeluk oleh kekasihnya. Dia bingung, tetapi dengan rakus menyerap perasaan asing yang menenangkan ini. Meskipun aroma hangat di dadanya, tidak ada nafsu sedikit pun di matanya. Pupil hitamnya yang gelap sejelas mata air yang dalam. Setelah memeluk Yun Yun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menarik kembali. "Sebenarnya, aku merasa sangat menyesal. Saya menyesal dengan kuat bertahan seperti orang bijak yang tidak memiliki harapan atau keinginan di Gua Gunung saat itu. Saya pikir jika saya telah melakukan sesuatu pada saat itu." Saat dia melangkah mundur, Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Tawanya mengandung beberapa ejekan. "Kalau begitu aku akan membunuhmu di tempat. Jika itu masalahnya, kita juga akan diselamatkan dari masalah besar hari ini." Wajah kemerahan Yun Yun juga perlahan menarik saat Xiao Yan melangkah mundur. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, matanya yang cantik menjadi celah saat dia berkata dengan marah. Upacara perpisahan selesai. Petik 2. Xiao Yan tertawa sebelum menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Yun dan berkata, "Bantu aku memberitahu Yun San bahwa aku, Xiao Yan, masih akan kembali. Ketika waktu itu tiba, saya akan membuatnya membayar hutang hari ini." Begitu dia selesai mengatakan ini, Xiao Yan akhirnya berhenti tersisa di lokasi ini. Dia tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke kejauhan sebelum diserap ke dalam kegelapan lama kemudian. Yun Yun berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok hitam yang secara bertahap menghilang. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, dan kepahitan muncul. Dia bergumam pelan, "Meskipun itu membuat hatiku sakit, aku harap kamu tidak akan pernah kembali. Waktu akan menyebabkan semua kebencian memudar. Namun, itu mungkin benar-benar seperti yang dikatakan guru, saya mungkin harus sendirian sepanjang hidup saya." Petik 2. Namun, karena Anda sudah pergi, identitas Yunzi, yang menjadi bersemangat karena Anda akan benar-benar menghilang. Masa depan saya akan menjadi sekte pemimpin sekte Mystic Cloud, Yun Yun. Perasaan pribadi ini semula bukan milik saya. Perlakukan saja saat ini karena saya sengaja untuk sekali. Petik 2. Mengangkat kepalanya, tatapan Yun Yun menatap langit yang luas dan mendesah samar. Kelemah lembutan dan kelemahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Mengganti itu adalah kedinginan dan keagungan yang mengendalikan faksi terbesar di Kekaisaran Jiama. Tubuhnya bergoyang sedikit dan perlahan menghilang seperti hantu. "Anak kecil, ingat kata-kataku. Karena Anda sudah pergi, jangan kembali lagi." Suara samar pelan bergema di seluruh hutan, bertahan lama tanpa membubarkan diri.